Pamekasan. Ada yang tahu nggak kota Pamekasan di mana? Nggak, recording kok, Oh. recording. Oh. Izin record kok. Tahu nggak kota Pamekasan di mana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, bro. Madura. Bener, Cong. Hebat, Cong. Orang Madura ternyata. Hebat, Cong. Luar biasa. Kenapa jadi kayak orang Memang Medan, hebat. bro, lu, bro? Lu geografinya lulus, Cong, daripada Ellison, katanya, Cong. Lu orang Madura ya? Bener lu. Serius. Gua lahir ya. Gua lahir di Madura, dari lahir sampai dengan TK, SD, tapi kelas 4, kelas 5 gue pindah Surabaya. Terus selanjutnya gue SMP, SMA, dan kuliah di Surabaya gue. Gitu loh. Ini ada yang ngomong sebelum Sampang. Sebenarnya salah, selewat Sampang. Udah Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Gue aslinya dari Sumenep, di kota Madura paling ujung gue itu. Pamekasan yang paling ujung. Di kota Madura ya. Pamekasan paling ujung itu agak kumuh ya kayaknya ya. Enggak, Sumenep paling ujung, Cong. Kenapa? Pamekasan itu kota ketiga. Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Coba lu ngomong Madura gimana coba? Gua nggak yakin lu orang Madura. Nggak ada patornya, nggak bisa, bro. Remah kabar. ya gue lahir di situ, tapi gue bersyukur ya bahwa gue dilahirkan di situ bukan suatu kebetulan juga, dan Tuhan akhirnya giring gue ya. Awalnya dari keluarga yang biasa-biasa, gue juga kalau tahu ya, semua orang di Madura itu, orang Chinese kebanyakan kalau mau sukses pasti kerjanya orang tuanya tembakau. Papa gue juga dulu maunya itu gue kerjanya di tembakau, karena papa gue adalah partnership dari gudang garam. Jadi gudang garam itu kasih ke distributor-distributor untuk beliin tembakau di Madura. Nah, tapi gue nggak mau jalanin karena apa? Akhirnya koko gue yang nerusin sekarang. Gue nggak mau jalanin karena apa? Gue tidak merokok. Tapi papa gue sampai akhirnya mau meninggal pun, dia minta terusin untuk gudangnya. Tapi gue bilang gue nggak mau. Gue bilang ke papi, gue nggak mau karena gue nggak ngerokok. Nggak mungkin gue karena hal begini gue harus merokok. Enggak. Akhirnya gue dari itu gue melanglang sendiri ya. Setelah kuliah, gue melanglang ke Bali untuk kerja. Ikut orang buka bos furniture. Terus akhirnya dia bankrupt, nggak nerusin, akhirnya gue ke Bandung. Gue di Bandung itu 2 tahun. Gue di Bandung 2 tahun jadi sales alat kedokteran. Tapi sebelum itu gue jadi sales obat, terus akhirnya gue kerja sama kokohnya papa gue. Di situ gue dulu paling inget tuh ya, tapi gue bersyukur, bukan gue jelekin keluarga, tapi gue bersyukur gue waktu itu kerja itu jadi sales alat kedokteran di saudara sendiri. Kalau karyawan dia digaji kemarin itu kalau nggak salah waktu di bawah tahun 2000-an itu digaji sekitar 1,5 juta. Tapi gue dianggap sebagai training anggap separuh ngebantu dia, separuh kerja. Gue digaji 600.000. Tapi gue bersyukur banget karena dialah gue bisa akhirnya buka bisnis alat kedokteran. Itu awalnya gue. Jadi gue di training hanya gaji 600.000, terus gue diutus ke Cikarang, terus gue diutus ke Bekasi, gue itu semua gue laluin semua. Itu dari Bandung gue naik sepeda motor ke Cikarang, ke Bekasi juga naik motor, pokoknya naik sepeda motor semua, sama naik bus waktu itu, naik Prima Jasa, naik apa. Terus akhirnya setelah gue ikut sampai gue sekitar 2,5 tahun, terus ada bukan bos ya, distributor besar di Jakarta bilang, Handi, kamu mau nggak buka alat kedokteran? Oh tentu mau dong, gila, dari karyawan gaji 600.000 disuruh buka, boleh. Tapi gue bilang, gue nggak punya modal loh, gue punya tenaga, gue pokoknya punya tenaga, gue nggak punya modal. Terus dia percaya, oke Handi, nggak apa-apa kamu, gue support barang kamu 100%. It's okay, kamu jalanin aja. Tapi kamu pilih kota jangan di Jakarta. Kalau di Jakarta gue udah ada. Gue mau pengembangan keluar kota. Nah, namanya dulu orang kampung, Pamekasan, gue ngumpul sama teman-teman. Enaknya buka di mana ya? Nah, itulah. Gue kan punya tenaga, punya modal tenaga lah, sama pokoknya punya modal tenaga, dan gue memang pengen bisnis, tapi nggak punya modal. Gue bersyukur ada yang percaya. Akhirnya gue pikir, kota mana yang besar, yang jauh dari Jakarta? Terus gue kumpul-kumpul sama teman gue, akhirnya, Han, coba aja
di Medan kan banyak Cina juga, jadi lu agak aman lah di sana. Oh ya bener juga ya. Ya udah, gue akhirnya putusin gue ke Medan. Gue ke Medan dengan buka alat kedokteran itu. Masuk Medan 2002 gue. 2002 masuk Medan, gue ngerintis sampai akhirnya 2008. Gue ngerintis 2009 gue fokus di Prudential gitu. Ya Nah, di Medan juga nggak ada saudara, nggak ada apa-apa. Gue terobos aja. Gue hajar aja bro. ini Pokoknya hajar aja. ini bukan Gitu. gara-gara lu kawinin anak orang agensi direkturnya Prudential kan? Adanya. Enggak bro, itu kan bonus dari Tuhan bro. Itu bonusnya bro. Jadi Karena gini, Tuhan sayang sama gue, jadi disiapin. Hadi, lu Eh, ini kan dua gimana? minggu lalu kan kita datang kan Ko Joni juga isi tempat gua. Ya, Nah, biar kalian tahu ini adalah si Handi ini adalah adik ipar jadinya ya. Adik ipar ya bener ya? ya betul, ada ipar gue, Jadi betul, lu datang ke betul. Prudential bukan karena kawinin istrinya si adiknya si Joni enggak kan? Gue dulu di Alkes, terus Ah, akhirnya merit sama Aling dong, Aling ya, adik iparnya Joni. Joni dong. Ya. Nah, dia ngajakin gue, lu bisnis lah di asuransi, gue nggak mau. Siapa yang Kenapa ngajak? bisnis? Istri atau Ya Joni? Aling dong. Aling, oke. Aling bini gue ngajakin, ayo ikut di bisnis. Gue bilang nggak mau, asuransi itu bisnis cewek. Gue bilang, kalau cewek enak kan? Bener nggak? Gue pemikiran gue kalau cewek enak ngomong sama om senyum-senyum, dikit-dikit closing. Kalau gue ngomong sama om senyum sampai jembret pun nggak mungkin closing kan om yang itu kan. Kan pemikiran gue seperti itu. Jadi gue nggak mau ini bisnis cewek kurang menantang. Gue pikir begitu. Tapi itu loh, kita jujur nggak boleh ngomong begitu. Karena pada saat gue ngomong ini bisnis cewek, puji Tuhan, gue sekarang udah punya sekitar 12 leader, itu cewek semua loh, Son. Hebatnya, Son. Makanya sekarang perkataan itu gue cabut, dalam nama Yesus gue cabut, bro. Soalnya gue meeting susah, bro. Cewek semua, bro. Gitu. Sekarang gue cabut dalam nama Yesus. Sekarang puji Tuhan. Tahun ini ada promosi AAD 2 cowok. Oh iya. Kalau enggak, kemakan omongan ini, bahaya ini. Karena bilang cewek, jadi leader gue cewek semua. Bro, bahaya, itulah. Awal lu momentum lu kan si Aling jadi kan istri lu dulu datang ke Pruden. Betul. Nah, dia udah jalan berapa tahun baru lu ikut, bro? Atau langsung ikut? Enggak, setahun. Sebenarnya istri gue juga dulu awalnya memang dari asuransi lain ya. Dari asuransi lain pindah ke Prudential ya. Depannya ya, S ya? Memang dia dari awalnya dia depannya S ya? Iya, S, nggak apa-apa. S, soalnya S ada 2, bro. Oh ya, S. Itu 3, bro. Nah, nggak bisa tahu. S ada 3, bro. Iya. Depannya S, belakangnya S. S ada 3. Depannya S, belakangnya S. Enggak, salah. Oh, bukan ya? Salah. Belakangnya E. Belakang, oke lah. Bro, ya. Jadi si Aling dari datang asuransi. Nah, tiba-tiba lu datang, sejak kapan lu merasa lu tertarik masuk ke asuransi? Nah, begini. Namanya waktu itu kan bisnis. Gua bisnis kan modal dengkul sama modal kepercayaan ya. Otomatis pada saat bisnis itu mau gede, gue butuh modal. Gue butuh modal karena di Medan itu yang luar biasa dahsyatnya, pada saat kita tawarin ke rumah sakit, yang ditanya satu adalah berapa hari Handi kamu bisa kasih periode utang ke kita. Jadi kalau gue kasih 45 hari terus tiba-tiba Erison kasih 60 hari, dia pasti pindah ke Erison. Tiba-tiba Acong datang lagi, dia bisa misalnya 65 hari, 70 hari, dia pasti pindah. Jadi yang pertama di Medan adalah berapa hari kita bisa utangin. Itu di Udah Jakarta gitu, juga sama, kedua, bro. Jakarta baru juga ditanya sama, harga kamu berapa. Jakarta juga sama, bro. Oh ya, nah itu kalau di Medan begitu, bro. Oke, lanjut. Yang berani ngutangin dulu yang pertama. Wah, gue gila. Sedangkan gue kan modal dengkul, modal kepercayaan. Gue di Jakarta dikasih hanya 45 day, 45 hari. Nah kalau misalnya satu rumah sakit utang 60 hari, mabok dong gue 15 hari muter dari mana? Kan berat. Kan gue otomatis gue kasih barang, gue di kantor gue harus ada stok barang, kan butuh duit. Kan nggak enak lama-lama. Nah dari situ, gue setiap lewat giro, gue pinjam si Aling, Ton. Ling, pinjam dulu, nanti bayarin. Gitu terus. Terus suatu malam gue berpikir nih, Ton, gue pernah baca buku, gue orangnya sih suka baca buku, terus gue pernah baca satu hal bahwa perusahaan yang kuat itu pasti perusahaan
utama itu pasti subsidi silang kepada perusahaan yang nggak kuat minjemin duit gitu, artinya kasih modal. Nah, gue berpikir, lah istri gue mau ngembangin bisnis kok nggak pernah pinjam duit ke gue. Gue mau ngembangin bisnis pinjam duit terus mulu ke bini gue. Nah, dari situ artinya gue berpikir, artinya bisnis bini gue lebih kuat dong daripada gue. Dari situlah gue titik baliknya, bro. Artinya bisnis istri gue lebih kuat dong daripada gue. Akhirnya gue belajar lagi, gue bilang, kali ini gue pengen tahu nih. Ya, ketawa-ketawa sih. Aduh, udahlah, jangan lu bohongin gue dulu, bohongin gue mulu, katanya gini. Akhirnya enggak, gue mau belajar. Akhirnya gue disuruh ke kantor, gue pelajarin. Gue bener-bener pelajarin, oh ternyata apa yang gue lakukan dengan di Prudential lakukan itu sama persis. Hanya bedanya kita di sini adalah jasa, di sana adalah jualan barang. Speed, Purin bag, transfusi set, semua itu urusan itu kita ada barangnya. Kalau di sini kita nggak ada barang, tapi sistemnya sama karena gue jualan juga sampai Pekanbaru, sampai Aceh, sampai Melavok, sampai Angkengon, sampai mana-mana gue masuk semua. Jadinya sama dong sama yang dilakukan Alim sekarang. Nah itu dari situ gue kliknya dari situ, gue minjem duit mulu bro ke bini gue bro, ngelewatin giro bro. Jadi lewatin giro gara-gara itu lu jadi masuk ke Prudent. Iya, karena gue berpikir yang kuat minjemin yang lemah bro, sedangkan gue minjem terus bro, artinya gue lemah bro. Sejak dari situ kliknya gue. Saat kapan lu langsung ketika lu minjem terus sadarnya kapan bro? Berapa lama sadarnya? Setahun bro, sesudah merit gue pinjem bro. Kalau dulu gue tutup sana tutup sini kan nggak berani minjem pada saat pacaran bro. Pada saat merit baru pinjem bro. Jadi jaim. 2000. Iya dong bro. Masa pacaran pinjem duit bro? Malu dong bro. Udah kawin baru pinjem bro. Nah, gitu. Jadi intinya sebagai pebisnis seringkali kita pusing sama perputaran duit. Benar nggak? Betul. Nah, itu yang sering dialami oleh para pedagang, pebisnis apapun biasanya ya. Betul. Dan gue gini, Cong. Gue itu pada saat gue mau harga murah, gue harus makan campaign. Kayak jarum suntik, merek Terumo. Pada saat gue mau murah, gue harus makan 1 kontainer, Cong. Betul. Supaya gue bisa bersaing dengan Erison. Lah kalau nggak makan 1 kontainer, gue nggak bisa bersaing dengan Erison. Gue mana bisa jual. Gue pasti dihajar sama Erison. Sedangkan pada saat gue makan 1 kontainer, kan gue bisa buang barang cepat dengan harga yang spesial dong ke distributor yang lain. Nah, itu. Jadi gue harus makan barang. Pada saat makan barang, 2 pilihannya. Kalau mau lebih murah, cash ataupun kreditnya hanya 2 minggu. Kalau di bisnis 2 minggu itu sama seperti cash ya. Kalau menurut saya, waktu buka tahun 2002, 2003 tuh 2 minggu itu udah termasuk cash gitu loh. Jadi, ya kalau mau murah begitu, Cong. Pada saat itu, kalau nggak ada modal, pada saat itu profit lu berapaan? Nah, kalau dulu, kalau untuk barang-barang gini, kalau di alat kedokteran itu kalau barang-barang fast move itu untung paling makan gohun sampai cakun. Jadi sebulan bisa cuan berapa lo di atas kertas? Oh, belum tahu bro. Kalau di atas kertas di rata-rata bisa lah dulu itu 15%-an. Enggak, total uang rupiahnya bisa lu dapetin cuannya. Oh, cuannya sebulan gua dulu nggak sekitar rata-rata gocap sampai cepet. Karena gua nggak ada modal ya. Gocap sampai cepet di tahun modal. 2000 ya? 2000 gocap cepet modal gede ya. loh. 2006 dong, 2007 dong? Enggak, gua kan rintis masuk Medan dari 2000 bro. Terakhir itu, di 2006, income lu gocap sampai cepet ya? Ya, itu 2006. Itu nggak mungkin 2000 langsung gua masuk untung segitu, nggak mungkin ya. Karena gua harus merintis, bukan orang Medan, nggak tahu lokasi. Wah, nggak tahu apa-apa lah. Gua pun surveinya pun naik angkot. Naik angkot, duduk depan, dari titik A sampai titik ujung gua catetin duduk paling depan. Oh, ini jalan ini ngelewatin rumah sakit apa aja, yang besar-besar, klinik apa aja gua catetin. Karena gua pertama kan nggak ada sepeda motor, nggak ada mobil. Jadi gue nggak tahu jalan, naik angkot dulu, nggak ada Waze, nggak ada Google Maps ya. Gue gituin dulu, gitu. Sama gue teleponin pakai Yellow Pages waktu itu. Setelah udah dapetin data, gue baru naik sepeda motor, baru turun ke lapangan. Itu dia. Momentum apa yang membuat lu bener-bener klik di bisnis ini, bro? Itu ngutang mulu, bro. Mau ngegedein ngutang mulu, bro. Jadi nggak mau makan campaign, kan, ngutang mulu. Nggak, itu kan awalnya lu karena itu lu coba melihat asuransi. Nah, tapi ketika lu jalanin Prudent, titik di mana lu menyatakan bahwa ini bisnis lu, bro? Pasti ada titik itu, bro.
pada saat gue udah, kan gue dulu pernah diajak sama si Aling sekali, gue nggak mau, dia yang bilang bisnis cewek. Yang kedua kali gue sama si Aling nggak diajarin, suruh datang ke kantor, duduk BOP gitu loh, duduk BOP. Waktu itu yang ngomong si Hombing, dia pakai ngejelasin gue pakai ini distributor Aqua, Unilever begini bahwa kamu jadi partner begini. Nah, gue di situ, wah, artinya sebenarnya Aling juga ngejelasin sama sih, karena dia merasa dibohongin terus sama gue ya, mungkin ya dibecandain, jadi dia males jelasin mungkin itu jadinya. Jadi gue akhirnya si Hombing jelasin ke gue, ternyata apa yang dijelasin sama seperti yang gue lakuin, Ton. Sama, gue juga cari distributor kan, cari sub distributor kan. Gue sampai ke Aceh, sampai ke Pekanbaru, gue cari distributor. Kalau gue mau langsung, gue jualan ke rumah sakit sama klinik. Kalau mau ke end user langsung, memang lebih gede untungnya. Kalau ke distributor lagi, gue nggak gede untungnya, paling berapa persen, tapi dia kan makan quantity ke gue. Tinggal drop 200 karton selesai. Kalau rumah sakit paling puluhan karton aja. Terus bayarnya distributor pasti. Kalau rumah sakit tarsok terus, entar besok mulu gitu loh. Dan kita harus jaga juga, yaitu gue titik baliknya bahwa yang dilakukan setelah dilihat jenjangnya, bahwa kita dari agent begini Handi, kalau jualan kamu dapat 30%. Terus kamu kalau naik UM, kamu itu udah jadi seperti subdistributor. Subdistributor kamu itu kalau jualan langsung tetap dapat 30, kalau kamu punya toko, kamu dapat sekian katanya. Terus kamu naik ke SUM lagi. Terus udah gitu kamu naik ke AM lagi waktu itu. Nah, kalau udah AM kamu jadi prinsipal berpartnership dengan Prudential, dapatnya gini-gini segini. Itu gua klik di situ. Sebenarnya Aling juga udah jelasin sih. Gitu. Cuman kemarin ngerasa gua nggak mau karena gua udah ngeblok dulu bahwa ini bisnis cewek. Gitu. Cowok bukan bisnisnya di asuransi. Karena mungkin dulu gua lihat banyak agent cewek ya. Itu jadi ya ini bisnis cewek lah gua. Nggak mau gitu loh. Waktu datang, gitu. apakah langsung tutup bisnis lu? Enggak. Nyelesain Berapa utang lama? dulu, jujur. Berapa lama selesai Gua utangnya? tutup nyelesain utang piutang, sama gue juga nggak enak kan, karena misalnya bos itu udah percayain gue di Jakarta, gue selesain utang piutang, terus kalau distributor ataupun rumah sakit mau langsung passing ke Jakarta boleh, gue kasih tahu semua, gue konekin, sama gue urusin utang piutang, semua itu sekitar hampir 1 year, 1 tahunan. Oke, 1 tahun langsung tutup, gitu. Bro. Tutup bro. Tutup, ya udah itu pinjem tutup, ya udah merit, tutup, nanggung utang lagi bro, utang merit bro, pakai kartu kredit banyak bro, jadi nutupin itu dulu, sampai sekali kempot juga, lu gila, berani nutup bisnis begini, terus gitu lu utang kartu kredit masih banyak, gue bilang ya gue yakin ya udah, gue jalanin door to door sih pertama. Awalnya lu door to door pertama kali? Yes. Nawarin polis asuransi door to door? Iya. Dari seseorang yang punya profit 50-100, lu datang door to door? Door to door. Karena gue prospek dokter, tau lah kita ya, prospek dokter ada yang masuk, tapi kan nggak mungkin bisa nutupin. Paling dokter dulu closing gue, dulu jujur bro, gue start club pertama itu ya, Moskow. itu dengan polis KPC-an bro. Itu Moskow kan alian kerja bro. Oke, alian kan kerja, jadi nggak hitung dong ya? Jangan dihitung bro. Itu gue jadi cuman 2008? Iya. 2008 berangkat 2009. Pioneer Star Club? Yes, di situ. Ya, betul. Teman-teman, ini bagi gue kasih sedikit cerita. Tadi di profilnya si Handi ini ada satu hal yang menarik. Dia mendapatkan Pioneer Star Club ada 3 kali ya, Han? Bener ya? Bener ya? Jadi kalau bagi yang belum tahu, Star Club itu adalah pencapaian setahun. Kalau misalnya tahun ini ke London, nah ini orang gila dicapai dalam 1 bulan. Nah ini orang gila makanya. Ini orang gila capai 1 bulan. Nah, waktu lu pertama kali jadi agent, lu bisa dapat 1 bulan, kerja lu apain door to door? Emang bener-bener door to door, bro? Gue door to door, bro. Gue door to door karena ya ada dokter yang ngebantu. Kan gue punya kenalan dokter. Ya, gue itu punya kenalan dokter. Tapi ini 2008, gue udah join. Ya, udah join. Tapi waktu 2007 yang pencapaian itu gue udah setengah bantuin Aling. Gitu loh, udah setengah bantuin Aling. Udah door to door, udah nanamnya dari situ. Karena jujur, Aling itu, istri gue itu orangnya bukan orang lapangan.
dia itu seorang, dulu itu dia masuk ke asuransi Analis. karena dijadiin sekretaris sama Destina. Ya, dia analis, Ya. dia itu dijadiin sekretaris pribadinya Destina. Dia dijebak sama Destina. Lu udahlah, daripada lu kerja sama orang digaji 2 juta, pegang pembukuannya Destina digaji 3 juta. Maulah dia. Digaji 3 juta, mau hanya pegang keluar masuk duitnya Destina, utang piutang kartu kreditnya Destina dia catetin. Sama dia dikasih tugas itu sama Destina join visit, join fieldwork sama timnya Destina. Dia kan jago nerangin, jadi timnya Destina, agent-agentnya yang butuh join visit sama Destina disuruh join visit sama Aling. Di situ dia hanya bisa itu, dia untuk menerobos nggak bisa. Nah terus ya cerita istri dulu ya, setelah dia lihat pas lihat pembukuan, gue digaji 3 juta. Tapi si Destina masuknya 50, 80 juta. Kok gaji gue cuma 3 juta? Nah, dari situ istri gue bilang, dah, gue nggak mau jadi sekretaris lu lah. Gue yang nemenin prospek, gue yang ini. Gue mau jadi agent aja. Titik balik istri gue gitu. Memang rencananya Destina memang jadi agent, cuman dia dulu nggak mau juga. Karena kan Destina jadi agent, terus saudara-saudara dari prospek, dia berpikir, saudara-saudara dari prospek, gue prospek siapa lagi? Nah, dia nggak berani buka pasar. Semenjak terus merit, ya sama gue, nah itulah dia mulai gue ajak door to door. Pertama kali Aling naik sepeda motor juga sama gue. Dulunya dia kan naik mobil, sama gue hujan-hujanan naik sepeda motor, ke Pekanbaru naik bus, sama gue dia. Untuk door to door. Turun pangkat gitu dulu ya, sementara ya? Iya, turun pangkat dia. Dia pertama kali naik sepeda motor sama gue, bro. Gitu loh. Jadi pacaran awalnya nggak pernah naik sepeda motor. Lu door to door untuk hanya canvassing, naik motor. Nah, sejak door to door itu, berapa lama lu canvassing, bro? Habis itu setelah itu lu nggak pernah canvassing lagi? Gue 1 tahun canvassing karena kenal gue bukan orang Medan, terus orang belum percaya siapa si Hadi Sutrisno ya kan. Terus istri gue juga bukan orang marketing yang dia keluar gitu loh, kayak Destina yang dia berani keluar. Si Aling mah beda lah sama Destina lah ya. Hanya komputer doang dulu Aling temennya gitu loh. Dia pun waktu pacaran sama gue udah makan, dijawabnya udah. Makan apa? Makan ayam. Kalau kita kan udah makan, oh udah son gue makan tadi, makan di jalan ini enak gini kan, kita gitu. Kalau dia mah udah makan apa? Ayam, selesai. Kan gawat kalau gitu. Dia orangnya gitu. Gitu loh. Ya gue door to door sih. Dulu gue dulu itu, puji Tuhan, gue itu dikenal di prestasi agensi adalah agent 300 ribuan. Case gue tidak pernah lebih dari 300 ribu. Agent 300 ribu, dulu bukan agensi prestasi, kan dulu masih ikut di atasnya Cihombing ya. Gue agent 300 ribu Hadi Sutrisno. Karena gue dulu setiap ditanya, prospek Erison, udah prospek lama-lama terus ditanya sama Erison, Han, Hadi, berapa premi paling kecil? 300 ribu. Ya udah, saya 300 ribu. Besok ke rumah si Acong, prospek paling kecil berapa? Kalau dulu kan ngomongnya premi paling kecil berapa ya? Gue jawab 300 ribu. Ya makanya 300 ribuan, bro. 300 ribu bisa Star Club. Berapa? 300 ribu bisa ribu. Bisa, bro. Dulu kan Star Club baru Nope Tiawan, bro. Tapi cash lumayan. 90 cash, bro. Itu tetap, bro. Iya. 300 ribuan. Sampai gue dicap, pokoknya agent 300 ribuan, si Handi lah. Bahkan ada pernah nasabah, ada yang 500 ribu nggak? Enggak sih, paling murah 300 ribu. Ya, jadi masuk 300 ribu juga, bro. Nah, gitu. Ini menarik, Dan. Han, ini menarik, Han. Karena gue kenal lu adalah seseorang agent yang sekarang big case. Dari awal lu canvassing, case lu adalah 300 ribu per bulan. Sampai gue kenal lu adalah seseorang leader yang sangat hebat untuk big case. Bagaimana lu transformasi dari small case jadi big case, bro? Karena big case lu tuh gila, bro. Gila banget, bro. Gue tahu banget itu. Lu di Bandung aja ada 1 bulan premi berapa, bro? Ada 1 bulan 200 juta ya, bro? Gue di bulan ada, di bulan. Ya. Karena dia perusahaan, key person, 1 orang gocap. 200 juta sebulan kan, di Bandung kan? Ya. Jadi suami istri, dia kan punya perusahaan join 4 orang, tapi sebenarnya 2 orang aja, karena kan 2 keluarga. Nah, jadi gua closing, istrinya gocap, suaminya gocap, istri yang ini gocap. Per bulan? Per bulan. Nah, dari seseorang yang 300 ribu, menjadi 1 orang yang bisa closing 200 juta per bulan, itu nggak gampang sih. Gue yakin banget itu nggak gampang. Perlu proses yang panjang. Nah, lu prosesnya bagaimana merubah small case lu menjadi big case lu waktu kapan, bro? Nah,
Ini yang teman-teman perlu dilihat ya, benar kata Erison, proses itu perlu. Gue fokus 2009, gue dapetin big case itu mulai di atas 2016. Kalau yang big case Nopek Tiao itu terjadi pada saat gue PC di tahun 2017, kan berangkat 2018. Nah di situ itulah proses ya yang gue hadepin. Ya gue kenapa bisa gede? Karena gue puji Tuhan juga, memang awalnya gue door to door, terus door to door, nasabah mencari. Puji Tuhan sejak mulai tahun 2014 sampai saat ini ya, Tuhan masih sayang sama kita semua anak-anaknya ya. Sampai saat ini kita jarang udah cari nasabah. Kebanyakan sudah direferensi oleh nasabah. Jujur sudah mulai direferensi gitu loh. Nah ini saya lagi garap juga satu orang super ya termasuk kaya sih, tapi orang India. Saya juga direferensi sama nasabah. Kemarin minggu lalu baru ditelepon. Di Jakarta atau di mana, Bro? Ini di Medan, orang India. Oh ya Medan. Ya, tapi cukup di Medan aja, Bro. Lu jangan datang Jakarta, Bro. Jakarta ada loh, Bro. Pokoknya gue di Polis gue lihat nggak ada nama Erison, gue mainin, Bro. Nama Erison aja dijaga. Lanjut, Bro. Sejak kapan lu bisa bermain big case, Bro? Kapan ada momen? Jadi gini, gue yakin orang yang bisa dari 300.000 bisa menjadi 200 juta per bulan punya premi, itu pasti ada faktor dia perubahan cara bagaimana cara mendekatkan ke customer, cara servis. Nah, bagaimana lu bisa ada perubahan itu, Bro? Nah, gue pengen tahu, Bro. Oke, sebenarnya gini, satu hal ya. Sebenarnya jujur tugas gue adalah gue itu CEO. Gue bilang CEO diri gue adalah Chief Entertain Officer. Oh, Chief Entertain Officer. Jadi gue itu jujur, gue itu karena background gue marketing, gue itu selalu bisa ngedeketin sama orang. Gitu loh. Nah, mulai tahun 2014 ke atas 15, gue sudah masuk ke komunitas-komunitas, Bro. PCC pertama gue itu masuk komunitas bulu tangkis. Gue itu suka main badminton. Gue masuk ke situ. Gue main. Selama 8 bulan gue nggak prospek. Gue tidak prospek selama 8 bulan. Gue main. Di situ karena di situ ada 3 bendera asing. Ada hijau, ada biru, ya kan? Ada satu lagi. Ada 3 bendera di situ. Nah, 3 bendera ini prospek terus mereka, gue tahu. Sedangkan mereka pemain kan gue main nggak mungkin sama anak muda. Jujur gue main nggak pernah sama anak muda, Bro. Bener. Gue main sama aceh-aceh, Bro. Karena gue yakin aceh-aceh yang banyak duit, Bro. Gitu. Jadi pada saat itu gue main sama aceh-aceh, ya udah main badminton. Habis main badminton setelah 8 bulan dia nanya gini, Han, Pak, karena gue ke situ nggak mungkin langsung dobrak karena di situ sudah ada 3 bendera sebelumnya. Gue tahu di situ karena gue kenal juga orangnya. Terus pada saat habis pulang badminton dia tanya ke gue, Han, lu kan di asuransi Prudential. Betul, gue bilang kok sambil makan kue tiaw gue. Kenapa lu nggak pernah tuh prospek gue asuransi katanya? Gue kesini mau main badminton kok, bukan mau prospek. Terus si aku itu ngomong ke gue, kok beda ya sama yang 3 orang ini ya? 3 orang ini datang ke kantor gue, masuk ke kantor gue, ini semua. Pokoknya nawarin asuransi sampai gue kesel. Ya udahlah, gue masuk 2 juta. Masukin 1 juta, udah gitu dia nggak datang lagi. Yang penting masuk aja lah untuk musir dia katanya. Oh kalau gue enggak kok, gue bilang, gue kesini hanya untuk main badminton. Tapi kalau lu ada masalah sama polis asuransi, lu boleh hubungin gue. Gue hanya ngomong gitu. Karena dia udah tahu dong pada saat gue masuk ke grup mereka ditanya, Andi kerja apa? Oh gue di Prudential. Dia langsung jaga jarak. Gue kelihatan, jaga. Tapi gue kesini, gue bilang, langsung gue misalnya Erison, bro, gue bilang, kok Erison santai aja kok. Gue kesini mau main badminton. Gue nggak mungkin prospek lu. Gue janji gue nggak prospek lu. Dalam hati, ya gue pengen ya. Teman kan lu karena gue lihat gelagatnya si Erison udah kayak gimana ya, gue cairin suasana. Gue nggak mau prospek gue main badminton. Tapi ingat ya kok ya, lu juga nggak boleh pancing gue ngomong asuransi di lapangan. Kita ngomong badminton. Nah, tapi dia pada saat itu pas makan nanya gue. Terus akhirnya waktu pertama dia ngomong ke gue, Han, gue ada masalah nih asuransi gue. Apa kok sama Prudential dia yang zaman baheula punya itu. Waktu 9 berapa itu produk lama. Gimana Han? Agentnya udah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa kok. Kan gue bilang, gue kesini main badminton. Ya sekarang lagi makan, kita makan. Besok gue ke kantor lu sama istri gue.
Gue bilang, ya udah lu ke kantor gue lah, katanya besok ya. Nah, gue langsung udah gitu, langsung telepon Ali malam-malam, puji Tuhan, masuk 1 orang. Gue bilang, masuk 1 orang. Udah, maksudnya bukan masuk ke perangkap gue nih, dalam gue bilang sama Ali, dalam arti bukan perangkap negatif ya, masuk deh. Akhirnya besok datang, jelasin, masuk dia 1 keluarga. Premi Udah masuk berapa? 1 keluarga, Premi berapa? pokoknya gini bro, gue lupa, pokoknya 1 klub badminton itu 4, 5, 6, 7, 8 ACAC masuk, gue PCC waktu itu. 8 orang PCC. Sama keluarga ya. Jadi hampir rata-rata itu gue masuk PCC. Hampir rata-rata Waktu 1 orang 150. 100 juta lebih. Waktu itu PCC-nya Kopek Tiao. Waktu itu PCC-nya kalau nggak salah Kopek Tiao ya, 900 juta. Ya. Dari 2016, dari orang yang 300.000 per bulan, tiba-tiba langsung dapat market sampai per hari ini. Nah, lanjut bro, silakan bro. Market lu sejak saat itu lu bertambah terus kok gue lihat. Ya, titik balik gue di situ. Terus gue bilang ya udah. Nah dari situ branding gue, puji Tuhan, mulai terbentuk, ya kan? Karena orang-orang dia merasa, si Handi ini enak kalau tawarin asuransi, nggak desek, nggak maksa gitu loh. Padahal jujur ya, dari hati gue kepengen aja langsung ketemu Erison, gue lihat bisa di prospek, gue kepengen prospek jujur aja kalau dari pribadi. Cuman gue itu orangnya, tunggu dulu lah, santai dulu supaya Erison nyaman, Acong nyaman sama gue lebih enak. Karena pada saat gue paksa, Erison pasti masuk. Paling masuknya Satiao, Gotiao paling. Tapi pada saat dia merasa nyaman, ya kan, pada merasa dia nyaman, dia pasti bisa beli 10-20 juta. Gue rasa begitu. Jadi gue merasa nyaman dulu, habis nyaman, ya baru gue berani masuk gitu loh. Ya dari situ puji Tuhan, gue juga dari situ mulai ya relasi udah mulai bertambah, mereka juga berani referensiin juga. Sama bro, sama yang di Bandung juga itu gue nggak kenal bro. Itu nggak kenal bro, tapi itu jujur kasih karunia Tuhan juga bro. Nggak kenal gue bro itu. Orang nggak kenal gue. Nggak kenal bisa 200 juta. Boleh dong bro, itu yang gue tunggu bro. Nah, ceritanya gini. Gue pakai perumahan Erison, teman gue. Gue waktu itu pernah di Bandung ya. Ingat ya, gue pernah di Bandung kerja ya. Nah, kan teman gue pemain Alkes. Nah, teman gue pemain Alkes itu datang ke Medan. Dia nyuplai salah satu distributor Medan. Gue kenal juga. Dia datang bareng temennya. Mereka bertiga, orang pabrik 2, sama dia 1. 1 anak muda. Gue nggak tahu ini siapa anak muda. Ya udah, gue kenalan. Ya karena teman gue, ya gue servis. Karena udah lama nggak ketemu kan, dulu teman sama-sama susah. Sekarang dia punya pabrik, gue di asuransi udah lumayan berhasil. Ya udah, gue servis, gue kenalan sama 1 teman ini. Kenalan siapa namanya? Waktu itu namanya Donald katanya. Oh ya, umur berapa di bawah gue? Ya udah, gue itu bro Donald gini. Gue nggak tahu dia backgroundnya apa, cuman dia bilang dia properti. Oke, tapi gue nggak berani langsung prospek kan. Cuman dia tahu, teman gue bilang, si Handi main asuransi. Dia diem dia. Ya udah nggak apa-apa. Terus dia mau ke Brastagi. Erison pernah nggak ke Brastagi tuh? Belum bro. Speaker ya. Jangan. Si Acong aja, Acong terima kok. Nah, dia mau jalan-jalan ke Brastagi. Gue jalan ke Brastagi. Ya udah, gue bilang, gue kasih mobil gue. Tapi gue bilang sorry ya, gue nggak bisa ikut karena waktu itu anak gue lagi ujian atau apa. Gue kasih mobil gue. Mau pakai supir nggak? Enggak, katanya. Nyupir sendiri, silahkan lu pakai Google Maps aja lu. Nyampe hotel mana yang enak, udah lu sampai sana, pokoknya gua bukain kamar, udah lu pakai mobil gua, pakai Google Maps. Di sana gua pakai mobil itu, terus 1 hari kemudian setelah anak gua ujian, gua susul ke sana sama keluarga jalan-jalan pulangnya. Terus gua tanya ke teman gua, siapa dia punya main properti gini-gini. Ya udah gua deketin dong. Di Brastagi ngomong-ngomong udah deketin, udah selesai. Pulang dia ke Bandung. Pulang ke Bandung, namanya gue marketing, gue bilang, halo bro, ya gue besok ke Bandung, ngapain? Ada meeting gue. Meeting sama siapa? Prudential, nggak tahu, suruh meeting ke Bandung katanya. Oh iya, gue mampir ya ke tempat lu. Iya, padahal mana ada pernah Bandung meeting Prudential gue. Nggak ada. Terbang lah gue ke Bandung. Gue terbang ke Bandung. Ya kan, rencana mau prospek bro. Bener mau prospek. Buset, bener loh. Tuhan itu baik loh. Sampai sana, gue di servis balik.
dikasih mobil satu, dikasih supir satu, semua diservis. Disangkanya dia kan balas budi sama waktu di Medan. Sampai gue nggak bisa prospek, bro. Jadi nggak enak hati. Nggak enak. Gue kan nggak enak. Masuk ke Tangkuban Perahu, dianterin ke ini, wah diservis pokoknya. Gue bilang, kapan mau prospeknya? Si Aling nendang-nendang kaki gue, prospek masuk. Gue bilang, nggak gila lu, di kondisi kayak gini prospek bisa habis. Terus, tiket kita besok lo udah ini. Ya udah, gue bilang sabar, besok ya nggak bisa prospek, pulang lah. Akhirnya hari pertama, ya udah nggak pulang gue, nggak prospek. Udah pulang, 3 minggu lagi gue telepon lagi, bro. Gue kebetulan nih bro, ke Jakarta bro. Gue mampir Bandung ya, ngapain? Ya nggak ada, gue ini ada enak lo durian Medan lo gini-gini. Oh iya, ya udah, gue naik kereta api. Turun Jakarta, karena itu kan gue takutnya kalau langsung bypass Bandung kan ketemu dong, nggak ke Jakarta. Gue turun dari bandara Cengkareng, naik kereta api, dijemput di kereta api. Main-main lagi bro, nggak bisa prospek. Diajak ke kafe ini, diajak ke, ya dia suka live musik juga, ke pub ini gini. Ya udah gue temenin, ya kan, gue temenin. Si Aling WhatsApp malam-malam lagi di mana? Lagi ngepub gue sama ini. Oh ya udah prospek belum? Belum. Nggak bisa, mana bisa. Lah, lu tiket lu besok pulang lu. Ya kayak mana lagi? Ya udah pulang lagi. Akhirnya kedua kali pulang lagi bro. Nggak ngomong sama pulang sekali. Nggak. Ketiga baru gue datang, dia lagi meeting properti dia. Terus dikenalin sama satu orang lagi. Gue nggak tahu siapa ini. Gue pikir kan dia pemain tunggalnya sama bininya. Dikenalin satu lagi, orang Jakarta. Gue pikir tangan kanannya, ternyata partnernya. Setelah gue lihat, kelihatannya partnernya ini lebih punya power. Memang sahamnya sama, tapi dia lebih orangnya tuh lebih tok gitu loh, lebih der. Kalau yang ini orangnya sama-sama, mungkin kalau yang kawan gue yang deketin tipenya sama-sama sanguin, gue sanguin dia sanguin, ketemunya hancur jadinya. Kalau yang satu kelihatannya lebih melankolis sama dominan, koleris. Dominan, ya udah. Terus gue tanya, ini partner gue. Nah, gue deketin partner dia, gue ke Jakarta, sama. Ke Jakarta sekali, nggak bisa prospek. Diajak makan. Pokoknya setiap ke Jakarta, di pick rumah makan satu-satu gue udah masukin. Gitu. Karena dia nggak pernah makan di rumah orangnya. Memang orang berada gitu loh. Bininya juga orang berada. Jadi, ya udah satu-satu makan. Aling juga, lu udah prospek belum? Belum, lagi nonton bola sama dia katanya. Kan dia senang nonton bola. Lagi nonton bola ini. Udah masuk aja. Belum bisa. Masa nonton bola gue sama Prudential? Nggak cocok. Lu besok pulang. Ya udah. Gue bilang pulang lagi. Akhirnya pertemuan keempat, itu gue open tiket. Karena gue selalu nggak bisa. Gue open tiket, akhirnya gue stay di sana itu 3 malam. Ya kan, 3 malam, hari malam ketiga, gue mau pulang, gue baru nyentil ngomong. Nyentilnya bagaimana, nyentil bro? Ngomong, gue ada. Nyentilnya bagaimana? Gue nyentilnya pertama gini, bro, keluarga lu udah ada asuransi belum? Gue langsung nyentil gitu, karena kan udah deket, bro. Kan udah deket gue. Udah maksudnya udah bro. Kelihatannya udah ada sih. Gitu. Oh, udah ada. Di mana? Di Cibiru katanya. Oh, bagus dong kalau gitu. Wah, pasti lu proteksi gede. Apalagi masih muda, aset lu udah, waktu itu aset dia yang pertama itu udah sekitar CPM, aset kedua dia udah PKM. Jadi dia udah 1T lebih aset dia. Gitu. Nah, terus gue bilang, gede dong enggak. Oh, nggak tahu tuh bini gue yang pegang. Buset dah, masuk ke bininya lagi. Wah, bininya memang kelas atas dia. Dia kelas atas, masih bininya itu masih ponakannya orang terkaya nomor 5 se-Indonesia dari mamanya memang. Ya udah, gue bilang matilah ini bininya yang jutek lagi gini, gue deketin bininya gue korek-korek, seneng duren. Udahlah, gue pokoknya bawa duren, deketin. Pertemuan keberapa, pokoknya kan 8 bulan itu. Pertemuan keberapa baru gue bisa masuk, udah bisa masuk, gue pun nggak prospek bro. Terus sampai dia bilang gini, ya Dan, lu ada produk bagus nggak? Ada, Prudential, gue bilang. Produk apa yang bagus? Udahlah, sekarang gue ke Jakarta mau main-main aja, katanya. Nanti ngomong Prudential sama bini gue. Nama siapa? Aling. Oh iya, kan dia udah kenal. Oh sama Aling, iya. Gue bilang, sama bini gue. Ya udah, akhirnya gue pulang main-main. Pada saat itulah gue baru memposisikan gue bilang, bro, gue mau ke Jakarta sama Aling. Nah, pada saat gitu kan dia tahu posisinya gue ke Jakarta mau ngapain.
gitu. Kan tahu. Oh, Bilang, mau jualan sekarang. Iya dong. Kan gue bilang kalau mau ngomong asuransi, Prudential lebih asik lu sama Aling. Gue bilang, nah pada saat gue pada ke Jakarta ngomong, bro, gue mau ke Jakarta sama Aling, dia kan udah sefrekuensi, artinya mau prospek dia dong, bukan mau main-main gue. Nah, pada saat itu gue baru bawa Aling jelasin. Jebret, udah jelasin, ke bininya juga udah jelasin. Oke, ya udahan, kita mau masuk ya, tapi kita harus discuss dulu ke 4 orang ini, karena dia mau pakai uang PT kan, mau pakai uang PT dia, mau PT ya keluar bayarin dong, karena melihat produknya bagus. Dia bilang, nah terus, tapi lu tanya dulu partner gue yang di Bandung ya, dia udah punya belum? Jangan sampai kita rugi ya. Oke, gue ke Bandung. Gue jelasin, ternyata belum punya. Nah, dari terus belum deal juga. Akhirnya baru di bulan-bulan 10 baru deal lagi itu. Baru deal, ya terus satu kena medical check up, satu ada tantangan besar juga, istrinya ada kena miom, begini-begini, ya udah. Akhirnya lewat semua, tapi perjalanan itu puji Tuhan udah lewatin semua. Sampai gue waktu medical check up, gue bilang, bro, lu besok medical check up ya? Oh iya, tapi bro nggak usah bro, 2 hari lagi. Kenapa? Gue temenin deh ke lu. Nah, gue kenapa begitu? Karena hari itu tiket pesawat super mahal. 2 hari kemudian agak murah, jadi gue bilang, lusanya aja gue temenin. Oh nggak usah bro, masa medical check up aja lu temenin? Nggak apa-apa bro, gue sekalian bro, gue mau ada ke Kokas juga bro, nganter berkas. Jadi gue sekalian, oh ya udah kalau gitu boleh. Padahal nggak nganter berkas sih gue, ya supaya nemenin dia gitu loh. Untuk Jadi medical check up yang di Bandung juga sama, medical check up gue datengin, gue temuin. kalau Gitu. gue lihat karakter lu orangnya cukup sabar ya. Jadi 10 bulan untuk dapetin satu orang kaya. Ya, satu grup itu. 10 bulan ya bro? Iya, 10 Dari bulan. singkat. Tapi selama 10 bulan gue nggak nganggur ya bro ya. Di Medan tetap produksi bro. Gitu. Yang lu jual apa Handi ke mereka? Yang gue jual waktu itu UP sama penyakit kritis bro. Kenapa lu mau jual itu untuk mereka? Ngomongnya apa? Ngomongnya. Itu Aling yang prospek, karena kan udah posisi tahu. Gue lihat dulu karena dia sudah punya kesehatan di hijau. Terus yang satu lagi sudah punya kesehatan di biru. Nah, udah punya, jadi gue nggak mau doublein dulu. Gue yang nggak ada, gue beli. Gue kasih dia UP, si Aling prospek waktu itu bahwa UP lu harus gede karena aset lu udah ada si Pektiau di sini. Jadi lu harus mengcover ini. Anak-anak dia masih kecil, begini-begini, si Aling oke. Terus yang di Bandung punya hijau. Dia kesehatan di hijau. Gitu loh. Jadi gue biarin dulu. Si Aling biarin dulu tipenya. Dibiarin, udah closing UP sama penyakit kritis selesai. Nah, tahun depannya baru si Aling pendekatan lagi untuk masuk PPH Plus-nya. Akhirnya sekarang dia udah pakai PPH Plus itu buat omset tahun depannya. Gitu. Setelah udah deket baru kita kasih keunggulan PPH Plus. Si Aling cerita bahwa keunggulan PPH Plus begini dibanding yang biru. Tapi produk lama ya. Apa bro keunggulannya? Tolong dong ngomong. Oh banyak bro. Kan yang hijau yang dulu kan nggak secanggih hijau sekarang ya. Pasti sama PPH kita, bukan PPH Plus dulu ya. Masih PPH. Ya. Masih PPH lebih bagus kita bro. Itu si Aling ngoceh. Di mananya? Biar orang pada tahu bro. Kan? Lu harus nggak bagusnya gitu. Di daerah mana? Pasal apa? Nggak pasal ya. Masa si Handi nggak tahu? Karena limit gua di mana? Kita lebih gede PPH. Limit kita lebih gede. Terus wah banyak itu bro. Si Aling yang ngecek si Aling bro. Kalau gua hanya entertain doang bro. Sama kan prospek cewek-cewek. Cowok-cowoknya itu kan tinggal iya istri oke. Karena para istri yang pegang manajemen keuangan. Cowoknya gue entertain bro. Lu yang buka jalan lah ya. Hah? Buka jalan. Jalan bro, Bandung semua tahu bro, sama cowok-cowok bertiga bro. Mereka yang cewek-cewek ngoceh, akhirnya mereka udah, ya udah. Itu tahun berikutnya kita capai PCC juga, ya karena kesehatan mereka masuk ke kita juga, gede semua, ya kan? Itu gua kasih masing-masing, ya segede. Kalau sekarang udah platinum mereka masing-masing, di-upgrade sampai platinum sama Aling. Gitu. Gila ya, dari satu keluarga aja komisi 100 juta itu. Dari satu keluarga loh. Tapi puji Tuhan bro, dari tahun 2017 dari dia ya, kalau nggak salah 2018 dari dia PCC. 2018 ya, 18 kerja,
di sisi lagi dari referensi dari dia, bro. Dia referensiin itu poin dia, bro. Sampai sekarang dia kemarin kalau mau dicairin itu, karena kan gua kasih clue flyer ya, bro ya. Iya. Nasabah gua yang di Bandung itu, dia tahun lalu itu sudah capai sama tiket double startup sama udah, bro. Tiketnya. Dia Oke, gila ya. ngereferensiin saudaranya, mamanya, adik ipar, semualah direferensiin semua masuk. Itu gue PCC juga dari Bandung juga. Lu yang minta atau dia yang ngasih? Gue yang minta. Kalau ada teman-teman saudara mau masuk, lu kabarin kita ya. Nah, gitu aja. Terus akhirnya dia bilang, emang apa ya? Gue kasih profile, gue bisa jalan-jalan. Oh ya udah. Dia referensi, Handi, kalau ada mau masuk 2 juta, lu mau nggak? Ya, kita kan udah bersedia. Kalau si Aling kan orang melankolis ya, dihitung dulu untung cuan apa enggak. Kalau gue nggak mau ngitung gitu, yang penting gue jalan dulu. Jujur aja, kalau gue jalan dulu. Gue bilang, gini, lu mau pergi nggak? Gue bilang, kalau lu nggak pergi, lu telepon orangnya, jelasin, gue sampai sana, review jelasin, gue sendiri yang berangkat. Gue bilang. Gitu. Jadi dia telepon dulu, jelasin gini. Tapi nanti laki gue yang datang ke sini, ya udah, walaupun inci gue jelasin balik gini jualin gini, ya udah tanda tangan. Tapi kalau udah big case dia ya udah dia yang terbang gitu. Jadi gue tinggal mengulang aja, karena kan referensi lebih gampang ya menurut gue. Jadi kalau gue boleh simpulkan, kalau namanya Handi Sutrisno nggak ngerti agency update lah ya. Betul, bro. Lu langsung tembak gitu, bro. Bro, teman-teman, kita buka. Memang nggak ngerti agency update, bro. Tapi kalau mau ada masalah, Aling pakai handphone gua, bro. Mau kemana-mana, bro. Oh iya. Bisa tembus, bro. Teleponnya ke Rusli Chan. Sorry, direkam. Ke semua tembus, bro. Kemana-mana. Teman-teman, kita buka. Bisa tembus handphone gua, bro. Kita mulai open pertanyaan ya. Tanya ke Bapak ini yang sangat luar biasa jagonya. Ini koko gue luar biasa jago, gila loh. Semua prestasi di Prudential ada semua, dapat semua. Bro, gue pengen tanya, bro. Nah, menurut lu, fokus lu di asuransi, apakah lu mau jualan atau lu bangun grup, bro? Nah, ini menurut gue salah ya. Tapi menurut teman-teman nggak tahu ya. Menurut gue salah, gue dulu awalnya jualan. Gue bertobat setelah gue 2014-an gue bertobat, makanya tim gue belum gede. Gue pertama itu jujur pertama kejar jualan karena gue nutup utang ya, karena uang terbesar di jualan ya. Gue pikirnya kan dapat cash money 30% cepat untuk natupin kartu kredit ya. Nah, gue tutupin kartu kredit itu hampir kurang lebih 1 tahun lebih ya, karena merit gue biaya sendiri 1%, 1 rupiah pun orang tua bukan nggak bantu. Cuman memang dia keadaannya juga seperti itu ya. Jadi nggak bisa dipaksain juga. Bukan yang minta, tapi nggak bisa dipaksain juga. Ya udah, akhirnya gue nutupin 1,5 tahun dengan cara apa ya? Gue pertama jualan ya pasti uang cash cepet dong. 30% gue cepet dapat duluan. Nah, gue telat ngembangin tim. Gue ngembangin tim baru 2014-an, Son. Tapi gue sadar, Son, bahwa uang terbesar itu adalah di ngembangin tim. Sekarang gue fokusnya ngembangin tim. Sekarang gue fokusnya adalah ngembangin tim. Tapi bukan berarti gue ngembangin tim, gue nggak prospek, Son. Karena itu sama seperti mata uang. Gue berpikir, mata uang mau yang mana yang lebih penting? Dua-dua penting. Karena kalau satu hilang, uang itu nggak berlaku. Bener nggak? Kalau lu punya 100.000, cuman punya sebelah gambar orang doang, nggak punya sebelahnya juga uang lu nggak berlaku. Jadi lu harus punya dua-dua. Jadi kalau dibilang mana yang penting, dua-dua kudu jalan, bro. Kalau gue lihat, bro. Gitu, karena sejalan ya, apalagi kita sebagai leader yang namanya jualan ya kudu ya, itu ya wajib ya, nggak boleh ditinggalin gitu loh. Gitu, cuman mau capai startup, double startup, PC itu adalah sebuah pilihan, tapi jualan ya harus sejalan tetap menurut gua. Gitu. Oke. Nggak ada yang tanya, bro, karena jago-jago semua, bro. Belum. Lu ini orang kampung. Nanti orang kampung ini, bro. Orang kampung kayak begini sih gila, sakit jiwa. Bro, gue pengen tahu, bro. Cash paling gede lu berapa gede, bro? Apinya. Itu 1 bulan premi nasabah. Selain dia, ada nggak? Doain. Ini mau closing Prucinta API GoPay. Sebulan atau setahun? Enggak, setahun ya. Setahun. 585. Kalau yang per bulan bayar premi paling gede berapa, bro? Yang Bandung itu masih. 200, paling gede. Bandung itu. Total ya, satu bulan jadi 200?
Atau Iya. total? Kan gocap. Termasuk PPh plusnya? Ya. Termasuk PPh plusnya dia. Gila ya. Dia termasuk PPh plusnya. Itu udah kayak raja lah lu treat lah ya. Enggak lah bro. Oke. Dan ini jujur gue dapet ada satu, karena gini ya makanya gue sedang sharing gini bro, makanya ini juga gue ada satu nasabah puji Tuhan juga gede, dia udah masuk tahun lalu itu cuma 15 juta sebulan aja ya, karena udah umur 58 tahun ya beli PPh, itu ya cap got 15 juta sebulan gitu. Nah ini juga nasabah unik bro, gue itu setiap hari Rabu kan ada CG itu kayak FA. Sel group. Satu komplek perumahan. Sel group, ya bener. Kayak satu perumahan di PIK lah, anggap gitulah, di Jakarta. Gue lihat satu rumah mewah banget, bro. Dan gue FA itu, sel group itu, 3-4 rumah di belakang dia. Nah, dia itu 6 kafling jadi satu. Jadi dia rumahnya di hook, jadi rumahnya itu pantat-pantatan 3 dibeli jadi satu rumah. Terus gue bilang sama Alim nih, gila ya, ini rumah gede banget, berapa orang isinya ya? Terus gue, betul loh, berapa orang ini, kalau cuma 3-4 orang, ini ampun pembantunya bisa lebih dari 5 ini. Alim bilang, iya ya, siapa punya rumah ya? Gue tanya ke ketua sel rumah yang sel grup gue, nggak kenal katanya. Ini memang udah acik-acik gue. Ya udah. Terus gue setiap Rabu kan sel grup, gue doain bro, gue tumpang tangan, dalam nama Yesus ini nasabah gue. Lewat, dalam nama Yesus ini nasabah rumah gue. Puji Tuhan bro, dalam waktu 1 tahun nasabah gua bro, direferensi nasabah gua. Itu si Aling pertama prospek, gimana? Gua kan ngajar training di agensi. Han, gua ditelepon sama teman gua. Oh ya, ini katanya di Jalan Melati Han, rumahnya di daerah Cemara Asri. Oh iya, iya. Oh Say, gua bilang datang Say. Kenapa? Udah rumah itu yang wakilain. Bener lu. Padahal gua nggak tahu alamatnya. Bener gua bilang, udah datang ke situ katanya. Gila Han, gede rumahnya, nggak bisa, gila. Lu diundang jam 9, setengah 10 gue ngajar di prestasi agency. Ini kalau gue cancel, wah ini bisa digorok hombing gue bilang ini. Setengah jam sebelum acara bisa ngebatalin training, bisa dimarahin. Gue harus datang, lu datang ke situ dulu. Aku Han, udah nggak apa-apa lu tamuin aja. Ya udah akhirnya. Terus Alin kan nggak tahu, jarang nyetir mobil, nggak pernah itu di mobil juga handphonean doang, biasa ya cewek ya handphonean doang, balas WhatsApp, balas email dia di situ karena dia orangnya memang sistematis. Ya udah lu nyetir mobil ke situ, gua ke kantor, akhirnya ke situ. Bener loh tuh, Son. Yang gue bilang, yang gue doain rumahnya di situ. Dan Tuhan bener-bener siapin ke dia bahwa dialah yang belum masuk kesehatan, dia langsung, oh ya, gue direferensi, ya coba jelasin PPh gini-gini, ya udah masuk 15 juta. Tapi kita belum bisa pegang istrinya karena apa? Ya belum dekat karena kan kita direferensi sama suaminya karena dia beli polis istri-istri suami-suami. Kita kecolongan istrinya masuk di Standard Chartered Prudential premi 1,8 miliar setahun. Dia. Sama siapa? Prudential mana? Closing Standard Chartered Bank S. Oh, oke. Ya, dia masuk di tahun 2019 kemarin di Desember closing 150 US dollar per tahun bayarnya. Gila ya. 150 Ngeri ribu. gua. Nah, itu Acong, terus kalau itu Acong, sekarang suaminya beli sorry, ke bro. kita, ini lagi transaksi 575 Pro Cinta ke kita. Kecil sih bagi dia, bininya 1,8, dia baru gopek tiap setahun gitu. Gila, Cong, ya, premi lu berapa, Cong? 500.000 punya, Cong. Acong gede, bro, jangan gitu, bro. Kalau ngeliat Handi gua pusing. Ya kan? Ngeri gua. Lu jangan gituin Acong, bro. Acong gede, bro. Gitu-gitu. Gila lu. Gila, serem, bro. Lu punya api ngeri-ngeri, bro. Luar biasa ya, bro. Lu dari 300.000 dari door to door perubahan lu terjadi. Ya, berkat Tuhan lo, bro. Jujur aja, gue jujur ya, 3 rumah ini gue doain. Closing semua, bro. Gue setiap ada rumah lewat bagus, doa gue bilang dalam nama Yesus ini nasabah gue. Dalam nama Yesus yang Tuhan nggak tahu berkatinya kapan, tapi udah gue doain 3 terbukti nasabah gue, bro, semua, bro. Dan gue tiba-tiba kepengen doain ini rumah, ya gue tumpang tangan aja setiap lewat itu. Dalam nama Yesus, gue nggak mau rumahnya sih. Gue kadang-kadang kan doain, dalam nama Yesus gue punya rumah situ. Gue nggak, dalam nama Yesus nasabah gue. Udah gue doain 3. Memang ada beberapa yang gue doain belum itu. Tapi 3 rumah ini udah terrealisasi dan preminya di atas 10 semua.
Gue mau coba nih. gitu. Gue mau ikutin. Boleh. Mengandalkan Boleh, Tuhan. bener. Pasti Betul. tidak akan kecewa. Betul. Tiga Cong, bener ini kesaksian 3 gue lakukan itu. Dan ini udah nasabah semua, yang ini malah dia mau beli, yaitu karena gue bilang, si Aling yang prospek itu, Cici memang dia sama istrinya beda 10 tahun ya. Masa istri lu beli UP gede, terus $150 per tahun, di Prudential lagi, gini, gue bilang. Ya, si Aling bilang, masa lu nggak gede, gini. Ya udahlah, terus Aling prospek Pru Cinta. Nah ini, cuman lagi lobby Prudential nih. Ada banyak permintaan nih nasabahnya. Gitu. Cuman api gede gope 575 preminya. Bikin GoP 10M. Bikin gue tidur nggak nyenyak malam ini kayaknya, Ko Handi. Gitu. Jangan kalau nggak nyenyak untuk kebaikan nggak apa-apa lah. Sering doa, bro. Amin. Gitu. Teman-teman, napanya ini gue settingan gue nggak bisa di-chat deh selain orang lain. Napanya kelihatannya settingannya kena itu ya? Nggak bisa ngechat ya? Nggak bisa chat ya? Coba bisa chat nggak? Apa nggak bisa chat? Tumben pada diem semua. Oh bisa. Itu bisa. Enggak, gue kira biasa pada ribut semua. Orang terpesona sama lu, bro. Bro, udah jago ini mah orang kampung katanya ini mah biasa, ini mah timnya Andries Together mah lebih luar biasa, ini mah biasa, aduh kecil ini mah katanya Andries Together bro keren Andi, bro. Lanjut Cong. Di tahun 2018 yang AOY-nya Hadi Santoso kapan? 2018 ya. 2018 kan lu omset hampir 5M kalau nggak salah direct ya. Ngehetan mulu lu, Cong. Bener nggak? Bener. Omset 5M, promosi berapa leader? Gue promosi 1, 2, 3, 4, 5 AAD. Gila. Apa yang lu kerjain tuh sampai sebisa begitunya? Jaga bakar lilin nggak? Jaga lilin supaya tetap hidup, supaya nggak mati ya. Yang kerjain rekrut, bro. Terus bukan kebetulan juga gua ada rekrut. Terus ada yang 3 leader gua, dia sekaligus promosi sekaligus dengan startup dia itu. Jadi dia memang momentum ya bagus. Jadi gua memang waktu itu kejar juga, cuman ya nggak apa-apa. Belum waktunya, gua akan kejar terus itu. Jika ada momentum, gua akan kejar terus itu. Waktu itu memang ada momentum gua kejar gitu. Cuman kalah di jumlah agent ya kemarin ya. Jumlah agent memang kalah gua itu. Lu kan salah satu nominasi Agency of the Year kan? Jauh tapi bro, masih bro. Padahal gua ada gadang-gadang Hadi lo yang AOY. Ternyata beda belakangnya. Hadi Santoso yang AOY. Gak apa-apa bro. Hadi Santoso sama Hadi Sutrisno hampir beda vokalnya dikit bro. Next time. Nah, pengusaha yang menjadi tim lu, lalu Double Star Club, apa yang lu tawarin, apa yang lu omongin ke dia? Sehingga dia mau join di lu, akhirnya dia bisa lari kenceng Double Star Club dan promosi lagi. Jalan-jalan. Bukan kebetulan ya, di dunia ini tidak ada kebetulan, bahwa Tuhan udah rencanain semuanya. Bagi gue nggak ada kebetulan, semua sudah di-planning dalam kehidupan kita. Nah, gue tawarin dia jalan-jalan sih bro. Waktu itu bininya yang aktif. Jalan-jalan, gue lihat pangsa pasarnya memang bagus. Gitu loh. Karena dia selama ini ada pernah tawarin kita juga referensi gitu loh. Referensi nasabah. Dan gue lihat daripada masuk ke gue bukain bisnisnya, plus gue tawarin dia jalan-jalannya. Karena dia setiap tahun lihat gue, kok enak lu ya jalan-jalan ya, kok enak lu jalan-jalannya. Ya udah gue bilang lu juga bisa, lu jalanin, ya kan, lu juga bisa jalan-jalan juga. Dan dia memang duit dia nggak terlalu itu, memang ada dia. Kalau gua rasa sih lumayan ya, kalau untuk 5 turunan nggak habis deh dia. Cuman dia jalan-jalannya dia suka, ya dia mau traveling gratis gitu loh. Ya, orang kaya ke Berlin. Orang kaya aja masih mau jadi agen ya? Ya, karena dia ngincer jalan-jalannya. Karena mungkin
hot button dia di jalan-jalan gitu loh. Hot button dia di jalan-jalan, jadi gue tawarin lu dapat aja jalan-jalan. Tapi dia lucunya gini, udah dapat double startup bukan sama lakinya, belum sama adiknya yang kan keluarga dia dari istrinya memang standar-standar. Dia seneng ngasih ke orang. Jadi kemarin ke Berlin dapat double startup sama adiknya supaya dia jalan-jalan sama adiknya. Dia nggak pergi. Nggak, Gitu. jadi kasih ke orang, lakinya nggak pergi. Oh, jadi dia nggak, pengabar kan, adiknya. Iya, bawa adiknya kan yang nama agennya kan bininya. Jadi bininya pergi sama adiknya, dia supaya memberkati adiknya, dia nggak mau pergi. Ikutan dugem di Berlin. Dia kalau capai, dia suruh bawa mamanya. Hah? Ikutan dugem nggak di Berlin? Dong? Ikutan dugem di Berlin. Ikut mereka. Ikut. Dia senang, bro. Cuman mereka pulang malam, gue bilang. Bro. Senang dia. Senang. Dia kalau capai, dia mau ngajak mamanya. Dia orang yang gitu, bro. Suaminya ini kalau capai kasih ke saudara-saudara dia yang belum pernah keluar negeri. Kan orang kaya bisa jalan-jalan sendiri, bro. Kenapa dia harus lewat prudent, bro? Dia kan pasti minta gratisan, bro, tetap, bro. Orang sekaya apa tetap aja minta gratisan mau, bro. Terus dia sambil dia senang berkatin orang, jadi berkatin adik iparnya, berkatin mama mertuanya, dia jalan-jalan pergi ke situ, gitu loh. Dianya sendiri ya pergi mungkin ya ke Singapura kayak itu, karena dia juga nggak jauh-jauh juga sih. Dia orangnya sih ya lifestyle-nya nggak sombong, tapi wah ditimpa depositonya mungkin megap juga gue sih. Oke. Gitu. Ini gue lama-lama gue nggak berani panggil bro lagi, Suhu. Kalau gue lihat kan. Jangan. Kita belajar banyak dari Erison sama Andi Rawan. Timnya luar biasa solid, luar biasa keren ini. G-nya aja ngeri-ngeri top 1 semua Andrews Together. Gue aja udah gemeter ngeliatnya ini. Han, ngeledek nih. Ngeledek dia. Bener. Pandemi gini, waduh, luar biasa. Ada yang nanya, jadi kalau lu prospek nggak langsung jualan ya? Kalau gue secara pribadi jujur enggak. Gue sampai merasa nyaman. Pada saat prospek, gue pasti yang prospek Aling. Jadi yang Aling prospek, jelasin after itu, Aling selesai, besok yang follow up sampai closing gue. Pada saat ada masalah, gue panggil Aling lagi. Lu sangat kuat di pendekatan ya. Entertain. Pendekatan. Sama akhirnya servicing juga di belakangnya ya. Bikin nasabah tuh nyaman terus ya. Betul. Betul. Saking jago entertain namanya Rusli Chan, kalau ke Medan nyari Handi Sutrisno terus. Lu udah record lagi lu ya. Nanti disampein lu. Oh ya, teman-teman jangan disebar kemana-mana ya. Andi ini bahkan pernah kasih kue ke rumah Rusli Chan loh. Lu bisa tahu, Cong? Bawain kue. Intelijen lu jalan. Karena gue patungan sama si Acong kuenya. Waduh, luar biasa. Sendal lo dia. Beli sendal lo. Gila, luar biasa. Han, gue udah tahu kekuatan lu kan di approaching. Nah, ketika approaching, orang sudah nyaman, lu langsung jualan asuransi, lu panggil Aling. Betul. Nah, pas approaching, pasti lu akan ada ngomongan dong tentang masuk ke insurance. Mungkin misalnya apa sih yang lu omongin setiap kali ketika lu mau masuk ke asuransi? Apa yang lu omongin, bro? Awal pasti apa sih ada kata yang lu omongin? Sebenarnya gini, bro. Apakah ya, gua umpamain lu ya, bro ya. Ya. Gua umpamain anggapnya gua ngedeketin Erison, udah target, gue deketin, gue ajak makan, gue merasa nyaman nih. Pada saat gue udah nyaman, dia udah nyaman sama gue, kan gue merasa nih, pada saat ditelepon, misalnya nggak diangkat, dia telepon balik. Artinya dia udah sefrekuensi sama gue. Kalau dia nggak sefrekuensi, orang kaya udah ditelepon, nggak mungkin telepon balik dong ke gue. Benar ya? Gue lihat rasa udah senyaman, gue pasti ketemu, nggak by phone pasti. Gue pasti tanya, Son, dia pasti tahu dong gue di Prudential, karena pada saat kenalan pertama dia pasti tanya, Han lu di mana? Prudential. Tapi setelah itu gue stop, nggak nerusin. Gue di Prudential. Son, misalnya Erison tanya, Handi lu di mana? Di Prudential. Terus gue bilang, Son ada produk bagus loh, keluarin kartu gini. Gua nggak pernah. Gue pasti tanya di mana? Prudential. Gue. Terus cuman gue ngomong, gue udah di Prudential dan gue udah 10 tahun. Istri gue juga di sini. Kita satu keluarga full time di Prudential. Dah selesai. Gue masukin jebret itu dulu kalau gue seperti biasa.
Udah gitu gue ngomong balik topik lagi, apa yang kita omongin. Gini. Nah, setelah dia nyaman, baru gue nanya, Son, gue kan di Prudential, lu selama ini ada masalah nggak sama polis-polis asuransi lu? Pernah ada masalah nggak sama polis-polis asuransi lu? Gue tanya gitu pembukaannya. Pasti dia tanya, maksudnya gimana? Ya maksudnya misalnya lu pernah ada kendala nggak sama polis-polis lu? Atau lu ngerti nggak sama polis-polis yang lu beli? Oh, dipegang bini gua semua polis-polisnya begini. Oh iya, Son, kalau dipegang bini lu, ingat ya Son ya, beli polis itu untuk jangka panjang. Jangan sampai lu beli sesuatu lu nggak ngerti apa-apa. Boleh Son, kalau dipegang istri lu, boleh nggak istri gua ketemu istri lu? Biar enak bro, sama-sama bini bro, sama-sama istri. Kalau gua yang ketemu nanti lu yang nggak enak sama gua bercandain gitu bro. Oke. Kan enak sama-sama istri. Bro, boleh nggak besok istri gua nemuin istri lu? Nah, gue langsung gitu. Kalau dia nggak boleh gini-gini, gue lihat gelagatnya nih. Kalau dia merasa nyaman dan itu, ya udah. Gue deketin lagi. Tapi kalau dia merasa, oh ya boleh gini-gini. Nah, gue langsung besok janjian, ya udah ketemuin istrinya sama Aling. Aling mulai nge-review, ini. Tapi posisinya udah tahu dong, pada saat gue mau ketemu dia, bawa istri gue mau prospek. Pada saat nggak bawa istri gue mau main-main. Jadi gue tahu nih, pada saat gue bawa Aling, gue pasti prospek. Jadi ketika lu sudah nyaman, lu cuma hanya ngomong, bro, gue kan di Prudential, lu selama ini ada nggak masalah di asuransi ya? That's it doang. Punya masalah nggak di asuransi? Iya. Ada. Gila Dia ya. pasti ngoceh kan, bro. Itu kan apaan pertanyaan? Kan harus dijawab sama lu, bro. Gila. Ya kan, nggak, kalau lu diem aja, lu nggak open, artinya lu belum nyaman sama itu memang sufu. Gua alihin ke pembicaraan memang sufu lain. Ya. Gitu. Oh, enggak lah, biasa itu, bro. Semua orang gitulah. Biasalah. Itu. Ada. Biasa aja. Karena ya harus luar biasa ya. loh. Orang masuk asuransi ke kita harus nyaman lah. Nggak boleh nggak nyaman lah. Karena kalau nggak nyaman, gini ya, gue lihat ya, kalau orang nggak nyaman masuk asuransi ke kita, apalagi karena gue pengalaman waktu 2000 yang gue prospek orang badminton, dia ngusir agent pakai masuk hanya 1 juta 2 juta loh. Gue supaya si Handi nggak datang lagi, gue masuklah 2 juta ke dia. Kan banyak kan agent kalau udah dikasih 2 juta, closing nggak mungkin follow up lagi. Nah, itu kita juga jangan sampai itu. Kalau gue sih, gue daftarin di nasabah. Sampai saat ini, gue jujur sampai nasabah, sampai yang berapa juga, apalagi masa pandemi kayak gini, empati. Waduh, itu bener-bener lah itu. Gojek berapa kali, sama seperti Harrison. Gojekin makanan, gojekin apa, semua lah. Itu. Sampai gue udah masuk tuh, makanan ke Jakarta. Luar biasa. Hebat juga lu ya, Anan. Bisa kirim makanan ke Jakarta gitu. Tenang aja. Masih bagus lagi. Tenang aja. Padahal gue, ya, banyak kiriman lah dari mana-mana, masukin ke Jakarta, ke Bandung, terima semua lah. Gitu. Ya. Keren loh, Han. Gitu. Jadi ada pertanyaan, Rudianto memang harus butuh lama ya untuk closing, karena butuh untuk jalin hubungan dulu, nunggu si calon nasabah nyaman dulu. Nah, bagaimana kalau lu mau kejar target, bro? Kan lama itu, bro. Masa lu jalanin hubungan terus? Nah. Yes, betul. Seperti gue bilang, itu kan khusus nasabah-nasabah yang big case. Kalau nasabah-nasabah udah big, kalau biasa gue langsung prospek. Misalnya nih, bukan melihat, ya kita lihat ya ekonomi seseorang nih ya. Kalau gue misalnya closing 1 juta 2 juta, gue paksa, bro. Bukan maksa, gue langsung to the point. Bro, Harrison, gue mau datang ke rumah lu nih, ada sebuah produk yang bagus, ini jalanin, ini. Gue bilang gitu. Gue berani prospek sendiri, bro. Langsung. Tapi kalau udah closingnya di atas 5 juta, 10 juta, gue pakai pendekatan. Karena gue merasa gini loh, orang kaya butuh servis kita. Orang kaya mungkin merasa, gue itu kalau sakit, gue pernah loh, Han, gue nggak mau beli kesehatan lu. Kenapa? Gue kalau sakit, cepet, nopet, sapek, ya gue ada. Maksudnya 100, 200, 300 juta, gue buat sakit ada uangnya. Terus lu mau beli apa kok? Gue mau beli jiwa aja, yang udah pasti, gue pasti terima dan gue pasti mati. Ya udah, gue kasih jiwa. Tapi, tahun-tahun terakhir ini dia masuk juga PPH sih, bro. Karena Aling gosok, dia merasa penting akhirnya beli juga. Ya, intinya Ko Rudianto bilang ya kalau 1 juta ya jangan lama-lama ya. Kalau 500, 1 juta, 2 juta ya jangan lama-lama. Kita lihat posisi nasabahnya. Kalau udah 10 juta ke atas itu perlu pendekatan dan perlu bonding yang bagus dan nyaman sama dia. Gitu. Tergantung nasabah. Ivandi Setiawan nanya gitu. Keberatan paling kuat apa, bro? Paling berat, bro?
Gua paling berat. Gua pernah Bro? prospek. Ya. Halo. Gua pernah prospek di Ya, oke. Pekanbaru. Gua bukan door to door. Kokonya udah masuk ke gua, terus kokonya bilang, Handi, sama Aling, itu adek gua butuh asuransi kelihatannya. Oh ya, ini mana alamatnya kok? Gua datengin sampai pagar, ketok-ketok langsung dibilang, kamu orang asuransi ya? Iya, pergi. Jangan sampai masuk ke pagar gua ya, karena aku benci sama asuransi. Belum masuk lo, digituin lo. Terus gue bilang, kok gue disuruh koko lu? Gue tahu koko gue, karena gue nggak bisa tolak koko gue tolak lu sekarang katanya. Kan dia nggak berani tolak kokonya. Jadi pada saat depan rumah gue yang ditolak, nggak boleh nginjek lo ke dalam pagarnya. Ya udah kita pulang balik ke hotel. Ada ya orang kayak gini, ya udah karena enaknya jalanin berdua sama istri ya ketawa-ketawa di hotel, udah itu pulang nonton bioskop kita sih. Nonton bioskop udah itu besok lupa, besok datengin konya, kok adik lu nggak mau masuk karena gini-gini. Iya lu diusir katanya. Enggak sih kok, ya udah nggak apa-apa kok, jangan dipikirin. Gini, gue maintain kokonya, gue entertain kokonya gini ya. Dia yang upgrade sampai gede sih. Ya udah biarin, nggak mau. Sebenarnya teman-teman terbesar nggak ada sih buat gue. Jadi teman-teman, kalau kita bisa belajar dari si Handi nih, hebat banget entertain orang. Gila. Gue bisa ngelihat sih, ketika waktu lu makan siang sama namanya Bapak RC, kelihatan sekali. Kelihatan apanya, bro? Kelihatan apanya, bro? Kelihatan sekali dia, hebat entertain orang dia. Luar Kelihatan biasa. Apanya, bro? Luar biasa lu, bro. Bro, sekarang ini pertanyaan gue. Menurut lu, kan lu sudah menjalani bisnis terakhir di 2007, income lu juga 100 juta. Lu di Prudent, pertanyaan gua ya pasti melewati itu kotor ya, bro, ya? Lu punya usaha udah pasti. Kotor. Oh, kok ya, bersih apa, bro? Bersih paling di bawah cepek, bro. Lacapan lah. 70. Lacapan ya, tapi 60 ya. 70 orang gila juga sih, bro. Nggak berani banyak orang yang menghilangkan income 70 untuk jalan bisnis asuransi, bro. Pasti income lu di sini sudah lebih dari 70. Kalau boleh kasih tahu sih berapa? Lebih. Itu pertanyaan pertama, bro. Pertanyaan kedua, sama apa yang lu buat lu? Gua lah, bro. Coba lu berdiri, bro. Ya, berdiri lu, bro. Nggak kelihatan, bego. kan kalau kata orang Jakarta, gue belajar dari orang Jakarta, katanya kalau mau sukses itu income harus ngalahin. Pertama itu adalah berat badan. Ya kan, berat badan gue udah kalahin lah. Setidaknya berat badan gue sekarang kan 68. Oh, itu mah kecil, bro. Enteng udah kalahin, ya kan. Terus udah gitu harus ngalahin. Pertama umur gue udah gue kalahin, ya kan. 40 umur gue udah kalahin. Berat badan, puji Tuhan gue udah lewatin. Terus tantangan terakhir adalah tinggi badan udah lewatin juga sih. Luar biasa ya, bro ya. Suhu. Gitu. Bro, apa yang lu lihat bisnis Prudential ini bisnis yang enak, bro? Dari sisi lu, bro. Gue pengen tahu dari seorang Handi. Bisnis Prudential, bisnis yang enak. Kalau menurut gue secara pribadi, satu, karena gue pernah berusaha, bisnis ini modalnya kecil. Bukan nggak butuh modal menurut gue ya. Karena gue ke Jakarta, gue ini butuh modal. Tapi enaknya bisnis di Prudential, modal yang kita keluarin, kita udah dapetin dulu, baru dikeluarin untuk modal kita bisnis. Contohnya seperti ini. Kalau gue buka bisnis ya bro ya, gue kan harus modal di utama. Misalnya gue mau NPL 200 juta, gue harus 200 juta siapin di depan dong. Tapi pada saat gue bisnis di Prudential, gue pertama door to door, ini kan itu perlu modal. Tapi dikit, pada saat gue mau keluar entertain orang yang besar, gue kan udah ngedapetin dulu. Gue udah kumpulin modal nih, dari 2009 sampai 2016, gue kan udah kumpulin modal. Pada saat mau entertain yang besar kan udah ada modal duluan. Nah, itu enaknya satu, modal kita itu kecil. Dan pada saat mau modal gede, kita udah ada modal duluan, udah dapat dari sini duluan. Kalau yang bisnis kan di depan modalnya. Kita harus keruk tabungan atau deposito kita dulu. Misalnya mau buka agensi kan kita dari agent, AD udah gede baru buka agensi. Artinya kan modalnya gedenya keluarnya di belakang bukan di depan. Gitu. Itu yang pertama, bro. Yang kedua? Yang kedua sistemnya, kalau gue benar-benar pelajari, gue sebagai bisnis, sistemnya sama yang gue lakukan di Alkas. Gue harus ke Pekanbaru tawarin barang. Ya, gue harus ke Pekanbaru tawarin barang, cari distributor di sana. Supaya bisa barang gue terjual melalui sub-distributor gue di sana. Sama. Gue sekarang punya tim kok di Pekanbaru juga, ada leader di Pekanbaru juga. Nah, gue kan prinsipalnya gue Prudential, gue berpartner dengan Prudential. Siapa yang beli
buka sub-distributor juga kan di Pekanbaru. Di Jakarta gue ada 2 leader. Kan sub-distributor gue di situ. Jadi gue berharap siapa yang beli Prudential melalui jaringan gue dong. Seperti gue di Alkes juga, emang jarum speed Terumo cuma di gue doang? Enggak, di perusahaan lain juga ada. Tapi bagaimana supaya orang beli speed Terumo itu melalui sub-distributor gue dan jaringan gue. Sama kok yang gue kerjain bro, dengan di bisnis konvensional dengan di bisnis Prudential sama, hanya bedanya di kita ini nggak ada barang, di sana ada barangnya. Itu kalau gue compare dengan dunia Alkes ya. Kan lu ngomong Keuntungan enaknya. Kan lu ngomong enak-enaknya, bro. Yang nggak enaknya di mana, bro? Yang nggak enaknya di bisnis kita. Ya. Di bisnis Prudential, Son. Ya. Di bisnis Prudential nggak enaknya paling cuma ditolak, diusir kayak gua. Keluar lu, jangan nginjak rumah gua ya, gini gitu. Yang kalau gua namanya sales dulu, emang gua masuk rumah sakit langsung diterima, bro, barang gua? Enggak, bro. Dia sama, ngalamin hal yang sama, penolakan ada. Emang gua langsung masuk. Gua bernama lu tahu nggak, bro? Gua ceritain, bro, masuk ke Medan, gua jualan Alkes. Langsung orang itu ngomong Hokian, dokter gua. Misalnya lu pembeliannya, dokter Erison. Ngelihat muka gua, muka Cina, langsung ngomong Hokian. Ya, sok di sini. Kayak Erison lah. Acong, orang Cina kan. Keturunan Chinese kan. Gua aja ngomong Hokian, ngerti nggak? Nggak mungkin ngerti. Nggak. Gua ketemu dokter, Son, langsung dibilang Hokian. Gitu. Terus gua udah selesai, gua ngomong gini. Dokter, gua nggak ngerti bahasa apa itu. Loh, Handi, kamu orang apa? Gue bingung dengan pertanyaan itu. Orang apa ya gue ya? Ya, orang Indonesia, gue bilang. Enggak, keturunan apa? Chinese. Nah, bukan kamu, bukan Chinese. Kenapa? Kalau orang Chinese harus bisa Mandarin dan bisa Hokkien. Mandarin bisa, dikit-dikit orang Surabaya. Wah, kamu itu katanya bukan. Kamu itu artinya campuran. Pribumi dan Chinese katanya. Ditanya keturunan gue. Bohong kamu itu. Kamu pasti ada pribuminya katanya. Wah, gue dibilang gitu. Wah, di situ gue itu tolak balik gue harus bisa bahasa Hokkien, gue harus belajar bahasa Hokkien apapun. Gitu. Nada lu sih sekarang orang Medan sih, bro. Iya, puji Tuhan, bro. Berkat mau belajar, yang penting pokoknya mau aja ngomong, bro. Walaupun salah, ngomong aja, bro. Bro, gitu. Pertanyaan dari si Agustina. Kan bilang polisnya di istri tadi. Terus lagi langsung buat janji sama istrinya. Dan langsung oke, besok ketemuan. Bagaimana kalau dia nolak, nggak boleh ketemu istrinya dulu, padahal udah nyaman juga sama kita, terus bagaimana lanjutinnya? Satu, kalau ketemu suaminya gue di luar, gue cari bagaimana ketemu suaminya di rumah. Biasa gue janjian sama si Erison kan di luar, bener ya, di luar ngafe. Kalau dia nggak mau ditemui istrinya gitu, gue ajak, Son, gue kapan-kapan main ke rumah lu ya. Gue gitu, kalau udah nyaman pasti Erison kasih dong. Kalau nggak nyaman pasti nggak dikasih dong. Kalau udah nyaman pasti ya udah datang aja, Han. Ya udah gue datang, tapi gue nggak tangan kosong, gue tetap aja bawa sesuatu yang gue rasa nyaman, sama-sama enak. Gitu, gue lihat juga gitu loh. Itu gue main ke rumahnya pasti dong, pasti ke seliwer bininya. Ya gue kalau halo Ci gitu, gue lihat dulu Ci ini kayak gimana, sifatnya gini, gue lihat dulu gitu. Oke. Gue lihat kalau memang enak, misalnya bisa di itu, ya udah gue tanya, gini lu ada waktu kapan ya, kok bro ya? Ya kok, gue bilang kapan kok, biar si Aling bisa ketemu tuh, kelihatannya cocok nih, Aling sama bini lu nih, gini. Nah, gitu gue sih. Ya kalau misalnya tetap nggak bisa ditemuin, ya gue tempel terus sih suaminya. Suatu saat pasti ketemu, hanya tunggu waktunya aja kalau menurut gue. Momentum dong. Iya, gua rasa itu aja, momentum. Tapi jangan ditinggalin. Tapi jangan didesak juga. Gitu loh. Jadi kita harus maintain waktunya pasti. Gua rasa gitu loh. Jangan seakan-akan kita kesana itu ada maunya. Karena orang kan pasti males nih kalau lihat ada maunya baru ini. Ya kita berteman aja. Tapi dengan catatan ya teman-teman, itu case gede ya. Case gede ya. Jangan case gopek ceng, case 1 juta juga digituin. Wah, gawat tuh kita. Kalau case 1 juta, 2 juta, kita harus berani nyatain gini, harus berani. Nyatain aja. Kalau yang kan case orang biasa, kita, langsung tembak. Wah, gue langsung tembak. Kalau case biasa langsung tembak. Langsung biasa ya. Iya. Cong, ada pertanyaan nggak, Cong, buat suku kita, Cong? Gitu. Cong, lu mau nanya apa nggak, Cong?
Nggak Hah? ada, Gua bro. terpesona. Iya. Nggak ada, bro. Ini Karena Acong lebih Hadi jago dari Sutrisno gua, bro. ini langganan PC. Iya, serem gila. Hampir tiap tahun PC dia. Aduh, jangan Aduh. gitu, Presiden Cong. Club. Lu juga gitu, Cong. Jangan Ngeri gitu, gua, Kalau gila. lagi gua perjalanan PC di Paris saja gua diajarin banyak sama Brother Handi. Handi. Iya. Lu ada mau nanya apa? Kalau Sama-sama nggak gue gua nanya juga lagi, belajar. Cong. Lu mau Nanya aja nanya lagi langsung. ya? Han, tanya lagi, Han. Ah, Kasih ya. tips dong, buat kita-kita yang di sini, bro. Menurut lu, kalau untuk agent baru harus ngapain, agent lama harus ngapain, dan bagaimana untuk kembangin bisnis ini, bro? Agent baru, satu, harus punya harus punya tujuan yang jelas di sini. Bagaimana dapetin tujuan yang jelas? Tanya leadernya pasti. Apa yang harus gue lakuin di bisnis ini? Kalau tujuannya nggak jelas di sini, kalian akan namanya buang-buang waktu di sini. Gue ngomong sama tim gue gitu. Ini gue lagi ngerekrut, tengah tahun ini udah satu, puji Tuhan, promosi AAD di tengah tahun ini. Dia Waduh, juga serem, dari bro. seorang kepala leasing ya, kepala cabang leasing di satu leasing, kepala cabang gue udah deketin 2 tahunan, dia baru join tahun lalu di bulan November, oke. Januari dia menyatakan full time, tengah tahun ini udah promosi dia satu. Ya gue bilang, gue deketin 2 tahun, gue sambil tunjukin prestasi gue, terus gue bilang, lu kalau mau di sini lu harus punya konsep bisnisnya. Kudu jelas lu harus mau berbisnis. Kalau lu mau berbisnis, lu silahkan di sini. Tapi kalau lu hanya mau sekadar agent, lebih bagus lu jadi kepala cabang itu ya, leasing itu ya, gue bilang. Karena apa bedanya, lu di situ gaji udah sekitar, dia TikTok udah dapat 20 jutaan kok. TikTok sana TikTok sini dia, karena udah kepala cabang. Lu di sini dari nol. Tapi mental lu harus mental bisnis dulu. Yang gue jelasin tetap lah. BOP seperti itu, bro. Gitu. Dia pertama nggak ngeh bisnisnya dari mana nggak ngeh. Sampai gue jelasin akhirnya, kalau lu mau join di sini, lu harus lihat bisnisnya. Akhirnya puji Tuhan dia udah jalan, sekarang udah full semua, tinggal agentnya dijalanin semua. Udah sebagian jalan. Yaitu untuk agent baru, kudu jelas visinya di sini mau ngapain. Nah, visinya ya tanya leader masing-masing yang teman-teman ngerekrut ya. Pasti punya visi masing-masing. Itu dia. Kalau agent lama, ya sama. Harus sama, bro. Lu kalau jadi agent setahun, 2 tahun, artinya lu belum jelas di sini mau ngapain. Ya sama. Gue kerja sama si Erison. Pertama masuk mungkin jadi sales. Tapi gue harus mikir dong bagaimana jadi supervisor atau bagaimana jadi regional manager di perusahaannya Edison. Kalau gue nggak punya visi di situ, mah gue jadi sales terus sampai bongkoknya gitu-gitu terus. Jadi gue harus visi. Gue sekarang sales. Bagaimana gue jadi supervisor di perusahaannya Edison? Terus gue udah supervisor, gue bagaimana jadi regional manager di perusahaannya Edison? Harus gitu dong. Kita kerja sama orang aja punya tahapan, kita punya tujuan kerja sama orang naik jabatan, masa di sini kita nggak mau naik jabatan atau nggak punya mental bisnis untuk naik AAD atau AD-nya, kan nggak mungkin. Ada yang salah dong kalau gitu. Itu menurut gua ada yang salah pasti, Son. Kalau udah jadi agent setahun, 2 tahun tetap agent, terus masih bingung mau ngapain, wah itu ada yang salah. Gitu, menurut gua. Jadi, harus menurut lu, visi itu paling penting ya? Yes. Ngapain setuju, di Prudential dia harus tahu. Iya, betul. Sangat bro, setuju. Ini kita udah hampir 1 jam 45 menit tanpa sadar. Ada 2 pertanyaan terakhir dari gua, bro. 1, bro. Visinya lu apa, bro? Visi gua kemarin waktu ikut ke untuk jangka panjang ya di bisnis nih. Ya. Untuk di Comartinus gua sudah set tahun ini dan gua udah punya planning semua, ya kan? Gua semakin diteguhkan lagi oleh Comartinus waktu itu ngomong, dan ini benar-benar masuk ke gua waktu itu 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Comartinus sharing di acara seperti Erison itu loh. Gua undang ke gua, dia semakin meneguhkan visi gua sebelum umur 50 gua harus sudah ada punya pohon bagus sih gambarnya, nanti gua fotoin ke Erison. Gua harus punya 12 adik direct langsung, sama masing-masing harus punya 6 AD ke bawah. Kenapa 12 AD itu?
Gue seperti murid Tuhan Yesus. Kan murid Tuhan Yesus ada 12. Gue harus punya Erik 12 adik. Pertama, itu. Gue lihat Keren, bro. visi gue. Gitu. Itu yang gue harus selesaikan dalam waktu sebelum gue umur gocap. Umur 50 gue harus selesaikan. Gue bilang sama Ali, tolong kasih waktu gue pokoknya full pengembangan, ada prospek lu tugasnya, lu tentang semua AU, semua lu, pokoknya lu kasih waktu gue 10 tahun untuk menggenapi ini. Gue caranya udah ada, gue jabarin ke Aling semua caranya, gue tinggal jalanin dengan 12 AD ya? Power. 12 AD direct pertama, karena murid Tuhan Yesus 12, bro. Itu si Cia Beliau loh. Hah? Kalau 12 AD Cia Beliau. Iya, gue kan mau ikutin Koko Erison, bro. Lu undang Pak Martinus ya? Ya, kemarin. Kalau gitu kita undang juga, Son. Gue udah bilang mau undang dia, lu nggak mau. Ya, nanti gue lobby-lobby teman-teman, nanti kita undang Pak Martinus juga. Koko Erison kuat kok itu. Dia kan CEO-nya Endless Together. Chief Entertain Officer dia. Han, gue nanya lu terakhir, Han. Pertanyaan terakhir, karena nggak ada yang nanya, gue tanya lu terus hari gue puas, Han, nanya lu. Han, setelah perjalanan lu sampai 13 tahun di industri ini, menurut lu pantas nggak bisnis ini, bro? Pantas banget, bro. Gila, nggak ada bisnis yang seperti ini, bro. Bener, bro. Bener-bener nggak ada yang bisnis seperti ini. Bener. Cuman kita harus tahu, pada saat kita masuk ke sini, kita mau ngapain. Intinya itu dulu. Pada saat kita tahu mau masuk sini mau ngapain, kita maka jelas gitu loh, bro. Dan worth it banget untuk diperjuangkan. Biarpun lu udah pernah diusir, bro. Masih pantas, bro, bilang. Bro, dalam arti gini, kalau kita bisnis apa sih yang, masa gue bisnis nggak pernah ditolak? Gue bawa apa aja pernah ditolak pasti, bro. Sama kok, bro. Maaf kata lah, gue sekarang jualan lu. Gue sekarang jualan baju deh ke lu. Gue jualan sepatu ke lu. Lu pasti belum tentu mau beli ke gue juga, bro. Bener nggak? Lu pasti tolak ke gue juga. Gue jual makanan. Gue jual bakpao. Mungkin lu juga nolak ke gue, bro. Tunggu dulu ya, Han ya. Tunggu dulu. Ya, lu pasti nolak dong ke gue. Nggak mungkin lu langsung, oh, si Handi jualan apa, beli. Si Handi jualan apa, nggak mungkin juga dong. Pasti nolak, baik itu halus atau kasar, lu pasti nolak juga. Yang penting lu nggak beli, kan lu artinya nolak jualan gue, bro. Bener nggak? Lu nggak beli, kan artinya gue tawarin ke lu, ke Acong, bakpao. Lu nggak mau, kan artinya nolak. Baik itu halus atau kasar. Kasarnya lu nggak jawab WA gue. Halusnya lu paling, oh iya sabar ya Han ya, makanan di rumah gue masih banyak. Ya sama, nolak juga. Alasannya lu bilang pantas, bro? Alasannya lu bilang pantas apa, bro? Ya, lu mana ada, bro? Orang kampung, bener ya? Lulus pas-pasan, tinggal di Medan, dari Pamekasan ke Medan, ya kan? Income gue sama tinggi gue ngelebihin. Ya kan itu pantas dong, bro. Ya tinggi gue kurang lebih ya di atas 150 cm lah, bro. Nggak mungkin 150 cm. Masa 120, bro. Lu wow. Kalau lu bilang gue 120, anak gue aja udah 145, bro. Ngeri lu, bro. Gitu. Gue sih ngeri. Kurang lebih sama, tinggi badannya sama. Kurang lebih. Kan lu kontak, Cong. Enak aja. Worth it, bro. Kalau menurut gue worth it banget ini, gitu loh. Siapa sih orang Pamekasan, orang Sumeneb, lari ke Medan, nggak punya kenal, nggak punya apa, terus bisnisnya dibayar setinggi badan gua. Kan bisnis apa coba? Gua kalau untuk mendapetin di Alkes ya, untuk saat ini, kalau gua minta income misalnya, kasar-kasar lah, income-nya kayak Gotiau lah, 150 juta. Gua itu sekarang harus punya modal 2-3M. Sekarang teman-teman dapat dari mana? 2-3M. Gitu loh. Papa gue bukan seorang pengusaha terkenal. Papa gue bukan punya warisan gede. Papa gue juga waktu itu udah married. Papa gue meninggal. Mama gue meninggal di waktu gue SMA. Ya, gue sekarang udah nggak ada siapa yang mau kasih modal buat 2-3M. Nggak mungkin. Terus orang mau percaya segitu gede duitnya. Oke, ada yang percaya. Tapi kan tetap kepercayaan itu harus dijaga. Kita punya utang kan tetap juga dibayar. Jatuh tempo juga tetap dibayar. Nggak ada pun tetap harus diusahakan. Namanya juga kepercayaan, nggak punya modal. Nah, itu dia. Ya. Di Prudential nggak perlu modal gede. Kayak gitu. Itu kalau menurut gua ya. Keren banget. Itu menurut versi saya. Gitu. Sebagai penutup nih, Handi. Ya. Ya kan lu kan pionir startup terakhir di 2018 ya. Lu dapat ya? Yang ke Holy Land, bro. Holy Land. Bisa bayangin ya teman-teman. Pionir startup
dapat 1 bulan Achieve Star Club di Januari, perginya Holy Land 10 hari ya. Yes, betul. Itu melebihi Makanya bisa- perjalanan Star Club loh. Star Club aja cuma 5 hari 4 malam. Betul, Tapi lebih enak Pionir Holy Land. Star Club di servis Betul. lebih dari seorang Star Club Setuju. loh. Setuju, Ya. Bro. Setuju. 10 hari bersama Pak Renaldi Mundahar ya. Itu Enggak. Kemarin Pak Rinaldi nggak ikut, diganti oleh oleh Cilani. Tapi saya bersyukur karena Pak Rinaldi nggak datang, kita diganti sama US dollar, bro. Lebih bagus nggak datang, tapi kita tiap orang dikasih 200 US dollar. Lebih bagus nggak ikut, bro. Masya Allah, 200 dolar. Jadi Nanti nggak nggak ada, nggak usah nggak apa-apa itu mah. Betul. Kalau Harus gitu, nggak ikut, Pak Ian nggak nanti- ikut, nggak apa-apa, asal dikasih 2.000 US dollar, gua nggak apa-apa. Nanti kalau kita PCC atau Star Club lagi bilang Pak Rusli nggak usah ikut aja Pak. Ya, Pak Rusi nggak ikut dikasih gope, Pak Ian nggak ikut dikasih 1.000, terus Pak siapa satu lagi CTO kita itu yang India, Pak Premraj. siapa itu? Pak Premas nggak ikut dikasih total saja nggak apa-apa lah nggak ikut 3-3. Oke, terakhir kan awal tahun kalau nggak salah lu ke Sapporo ya. Hah? Awal tahun kapan? Oh, Ada. jalan-jalan ini. Awal Kemarin. akhir tahun kemarin, akhir tahun Ya, sebelumnya yang tahun ini. terakhir yang kaki lu Ya, Jatuh. betul. tendon. Iya, tendon gue patah, iya. Lu kan ke Gua Sapporo sama naik keluarga. itu ya, naik apa? Ditarik Anjing. sama kereta kuda ya. Husky, anjing Husky husky. berapa duit Husky. itu? Hah? Berapa duit? Itu kalau nggak Acong. salah, gue Gotiao ya. Gotiao apa Tiao cuma 30 menit ya. Per orang. Total sekeluarga 7 jutaan sekeluarga 30 menit. Keren lah. Lu bisa jalan-jalan dengan cukup baik lah, di atas rata-rata lah kelasnya lah ya. Dari hasil dari Prudential juga. Keren sekali lah. Karena kalau Gua- pakai duit sendiri, pakai bisnis sendiri belum tentu mau naik Husky situ. Kayak si Harrison itu mah. Kita sembah-sembah dia kalau sampai naik Husky Gotiao mah. Ton, sorry ya, bukan apa ya teman-teman ya. Ya. Gua pertama kali keluar negeri itu bersama Prudential. Karena gue orang Pamekasan, gue orang Sumeneb, gue nggak pernah keluar negeri, gue nggak punya paspor. Tapi gue beriman waktu tahun 2000, semenjak awal Prudential, gue langsung buat paspor. Itu buat paspor pun gue kan susah, harus narik akte gue, semua kan masih di Madura, semua gue tarikin, gue buat paspor, dan gue beriman, gue doa dalam nama Yesus, paspor gue lihat bidik gue, paspor gue capnya banyak. Dia udah kemana-mana, ke Afrika, udah kemana, sedangkan paspor gue nggak ada, dan gue baru pertama kali buat. Gue hanya bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus, paspor gue nanti capnya penuh. Nggak tahu kemana, yang penting dicap. Karena gue yakin kalau dicap itu keluar negeri. Ya kan? Nah, ya udah, gue hanya doa. Dan puji Tuhan, pertama kali gue keluar negeri itu, ya bersama Prudential. Gitu. Moskow ya, Moskow. Ya, Moskow. Ya, Moskow. Oke lah. Tapi itu belum kerja, masih dibantu istri ya. Istri yang kerja. Oke. Ya, oke lah. Gitu. Terima kasih Handi untuk sharingnya yang luar biasa. Ya, kiranya Gitu. Tuhan berkati ya, berlimpah-limpah ya. Ya, semoga sharing gue juga bisa menguatkan tim Erison sama tim Andi Irawan, dan semoga Keren juga dong. bisa bermanfaat, bisa nguatin teman-teman semua ya. Kalau ada salah kata, minta maaf. Ada yang salah-salah ngomong juga minta maaf. Kalau ada Ya. pengajaran yang salah, pengajaran Erison sama Andi Irawan itulah yang terbaik. Udah Oke, paling bener lu, bro. teman-teman. Thank you ya, bro. Kalau mau unmute, mau say thank you, boleh langsung ke Handi. Thank you, Hadi. Yo, thank you semuanya ya. Thank you, Sukses. Hadi. Keren banget sharingnya. Semua Thank thank you. you. Sukses. Semoga memberkati dan bisa Thank you, menguatkan Andi. teman-teman semua ya. Sering-sering di sini ya, kok ya. Thank you, Kenapa? Randy. Sering-sering sharing disuruhnya. Itu yang ngomong siapa ya? Boleh nanti dikasih nomor teleponnya, sharing di tim saya. Thank you, Han. Oke, Thank you banget lu, Han. Oke. Thank you ya, thank bro. you. Gua Oh, jangan God bless. gua jangan diundang balik ke Medan lu ya, Han ya. Gua udah isi tempat lu ya. Sorry, ini pasti ada, nanti kalau COVID berlalu pasti ada tiket buat Erison dan Andi Irawan untuk agency Erison kita. aja, Erison lebih senang sharing dia. Pengen mati lu, Cok. Dua-dua. Dua-dua itu. Dua-dua. Thank- Pokoknya dua-dua. Thank you Gitu. ya, Han. Thank you banget, Oke, ya, bro. thank you semua. Thank you. Kita God bless bubar ya, ya. bro. Terima kasih. Oke, Selamat thank pagi, you ya. teman-teman God bless semua semuanya. ya. God bless. Bye, sukses Thank you, ya. bro. Yuk, gua leave Yo. dulu ya, bro ya. God bless Thank you, bro. Bye-bye. God bless ya, bro. Yuk. Oke, yuk. Thank you. Bye. Teman-teman, dengan ini kita selesaikan ya.
God bless. Bye.